Xiao Hong sepertinya samar-samar menebak sesuatu. Miao Chen datang ke sini untuk menanyakannya. Kemungkinan besar Cui Yuanbo tidak berbicara dan dipaksa serta disiksa sampai mati oleh Miao Chen. Kalau tidak, Miao Chen tidak akan datang ke sini. Dengan tebakan seperti itu, Xiao Hong mengepalkan tinjunya erat-erat, dan matanya yang merah dan basah berkilat marah. Ia tak menyangka Miao Chen akan begitu kejam dan menyerang orang-orang di sekitarnya saat ia tak bisa menemukannya. Kepala keamanan di sampingnya juga mengubah ekspresinya ketika mendengar apa yang dikatakan Xiao Hong. Anda yakin, tanya kepala keamanan dengan hati-hati. Ini jelas merupakan petunjuk penting. Yang pasti dan yang tidak pasti kembalilah dan periksa dulu sebelum menyelamatkannya. Oke, jawab Xiao Hong, tinjunya yang terkepal mengeluarkan suara berderak. Kapten, kami telah menyelesaikan investigasi di lokasi. Tidak ada jejak kaki atau sidik jari yang tertinggal. Jelas pembasminya datang dengan persiapan. Namun, kami menemukan 2 cangkir teh di meja di ruang kerja Cui Yuanbo. Ini pada dasarnya membuktikan bahwa ada 2 orang di sini. Seorang staf lain menghampiri kepala keamanan dan menjawab. Kepala keamanan merenung sejenak, lalu mengangguk sedikit, dan segera memerintahkan para penjaga untuk membawa jenazah kembali untuk pengujian lebih lanjut, dan kemudian mengadakan pertemuan darurat. Beberapa menit kemudian, melihat jenazah Cui Yuanbo diusung, mata Xiao Hong sedikit menyipit, tubuhnya gemetar tak terkendali, hatinya dipenuhi kesedihan dan kesedihan. Xiao Hong sedang berada dalam masa yang sangat sulit sekarang. Kematian Cui Yuanbo tentu saja merupakan pukulan berat baginya. Baru pada saat dia melihat jenazah gurunya dibawa ke mobil polisi, pandangan tajam terpancar di mata Xiao Hong yang berkaca-kaca. Pembalasan dendam, itulah satu-satunya pikiran yang ada di benak Xiao Hong. Sementara itu, di sebuah villa mewah bergaya manor di Jalan Minggu, distrik Xijin, Miao Dongsheng sedang duduk tegak di kursi ruang kerja. Di depannya berdiri Miao Chen. Wajah Miao Chen sedikit serius saat itu karena ia baru saja mendengar berita bahwa insiden itu telah terbongkar. Saat itu, aku hanya ingin menggunakan kekerasan untuk memaksa orang tua itu mengungkapkan identitas spesifik seorang siswa di sekolah cabang. Aku tidak menyangka nyawa orang tua itu begitu rapuh. Miao Chen sedikit mengernyit dan berbicara. Tidak ada sedikit pun penyesalan dalam kata-katanya, ia hanya merasa itu agak merepotkan. Untungnya, yang tewas bukan dari grup Kolon atau grup Shaojiang. Ini membuat segalanya jauh lebih mudah. Jangan khawatir, serahkan saja urusan ini padaku. Bukankah mereka hanya 2 orang tua yang meninggal dengan pengaruhku di kota Taiwu? Aku masih bisa mengatasinya. Aku yakin bahkan Cai Sang tidak akan berbuat apa-apa padamu demi Cui Yuanbo tua, apalagi cucunya terlibat dalam hal ini. Miao Dongsheng berkata dengan nada santai, membuat orang-orang merasa bahwa yang tewas bukanlah manusia, melainkan kucing atau guguk. Yang kukhawatirkan sekarang adalah apakah insiden ini akan membuat siswa di sekolah cabang menjadi gila dan melakukan sesuatu yang sangat ekstrim, kata Miao Chen dengan sedikit khawatir. Melakukan sesuatu yang drastis, aku ingin sekali dia melakukannya. Dengan kemampuan keluarga Miao, jika dia berani menunjukkan wajahnya, percaya atau tidak, mereka akan langsung membasminya. Jawab Miao Dongsheng sambil tersenyum tipis. Menurut Miao Dongsheng, memang begitulah adanya. Bukankah semua yang dilakukan Miao Dongsheng hanya untuk mencari murid tertentu di sekolah cabang? Bukankah lebih baik jika dia muncul atas inisiatifnya sendiri? Menurut pendapat Miao Dongsheng, tindakan Miao Chen akan memainkan peran sampai batas tertentu. Namun, pada saat ini, pola sihir komunikasi di sebelah Miao Dongsheng tiba-tiba bergetar, dan orang yang meminta panggilan tidak lain adalah Muan, Direktur Departemen Keamanan Distrik Baihan. Melihat kata-kata ini, raut wajah Miao Dongsheng berubah. Miao Dongsheng telah berada di kota Taiwu selama bertahun-tahun, jadi tidak sulit baginya untuk mengaitkan kata-kata ini dengan gagasan bahwa Departemen Keamanan tampaknya telah menemukan beberapa petunjuk di tempat kejadian. Pandangan ini hanya terlintas di mata Miao Dongsheng sesaat, kemudian dia memasang ekspresi berpengalaman dan tenang lalu menjawab panggilan itu. Hei, Lao Mu, kenapa kamu begitu bebas sampai-sampai memikirkan saudaramu, kata Miao Dongsheng sambil tersenyum. Sejujurnya, saudara Miao, bawahan saya baru saja menerima kasus tentang putra Anda, Miao Chen. Saya yakin saudara Miao, yang berpengetahuan luas, seharusnya tahu bahwa Cui Yuanbo telah meninggal. Serangga Miao Chen ditemukan di tempat kejadian. Oleh karena itu, saya ingin meminta putra Anda untuk datang dan membantu penyelidikan. Suara Muan terdengar dari pola sihir komunikasi. Oh mustahil, kan Miao Chen dan Cui Yuanbo tidak punya dendam di masa lalu maupun sekarang, dan tidak ada motif pembasmian. Miao Dongsheng menjawab dengan tenang.
Jika memang ada motif pembasmian, kurasa bukan aku yang akan memberitahu Tuan Muda Ling sekarang, melainkan anggota Departemen Keamanan yang menangani kasus ini akan langsung menangkapnya. Muan menjawab dengan tenang, tanpa sedikit pun nada permusuhan dalam kata-katanya. Miao Chen tak kuasa menahan senyum ketika mendengar ini, raut wajahnya penuh penghinaan. Dengan pengaruh keluarga Miao, beberapa penjaga keamanan ingin menangkap seseorang dari keluarga Miao, mereka melebih-lebihkan kemampuan mereka, bukan? Miao Chen pergi ke kota lain kemarin dan belum kembali. Sulit untuk menemukannya sekarang. Miao Chen tidak bersalah. Saya yakin saudaramu tahu tentang ini. Jadi saya harap saudaramu akan mengurus masalah ini. Seharusnya tidak sulit, lanjut Miao Dongsheng, dengan nada yang kuat dalam kata-katanya. Mudah bagi saya untuk menjelaskannya, tetapi sulit bagi Departemen Identifikasi. Mereka punya bukti kuat. Setelah analisis, mereka menemukan bahwa kematian Cui Yuanbo terkait dengan racun lalat langka. Ada gigitan serangga di sekujur tubuhnya. Sepertinya Lingzi satu-satunya yang memiliki serangga mayat hidup di kota Taiwu, kata Muan dengan nada sedikit malu. Gampang, panggil saja mereka semua untuk makan siang, lalu semuanya akan beres. Miao Dongsheng menjawab sambil tersenyum, nadanya santai dan alami. Setelah itu, setelah mengobrol sebentar dengan Muan, Miao Dongsheng memutuskan sambungan dan mengalihkan pandangannya ke Miao Chen. Aku yakin kau mendengar apa yang kukatakan tadi. Ingat, lain kali kau melakukan hal seperti ini, jangan serahkan terlalu banyak pegangan pada orang lain. Itu akan sangat merepotkan. Jadi, pergilah ke suatu tempat selama beberapa hari dan jauhi pusat perhatian. Apakah itu perlu, kata Miao Chen dengan mata sedikit menyipit. Kau tidak mengerti ini. Meskipun Departemen Keamanan tidak berani menyinggung keluarga Miao, sebagai manusia, kita harus memberi mereka sedikit rasa hormat. Aku bilang kau tidak ada di sana, tapi saat berikutnya kau muncul terang-terangan. Kau membuat orang-orang merasa kau terlalu sombong. Miao Dongsheng berkata tanpa ekspresi, lalu melambaikan tangan kepada Miao Chen, memberi isyarat agar ia bersiap-siap. Sementara itu, Xiao Hong, yang berada di sekolah cabang pola sihir Sijin, duduk dengan tatapan kosong di dalam mobil pola sihir, menatap kosong ke jendela asrama Cui Yuanbo. Berdasarkan pengetahuan Xiao Hong saat ini, ia pada dasarnya telah melampaui semua siswa di sini dan tidak perlu menghadiri kelas lagi. Alasan ia datang ke sini adalah karena ia ingin bertemu Cui Yuanbo lagi, tetapi ia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi perpisahan. Akan tetapi, kesedihan itu hanya bertahan sesaat di wajah Xiao Hong, kemudian kesedihan dan kemarahan membara di mata Xiao Hong. Karena kau, Miao Chen, ingin bermain jual mahal, ayo. Xiao Hong mengucapkan beberapa patah kata sambil menggertakkan giginya, lalu langsung menyalakan mobil pola ajaib dan melaju kencang menuju rumahnya. Lebih dari 10 menit kemudian, Xiao Hong memarkir mobil pola ajaib di depan pintu Dahong Meixing dan masuk dengan agresif. Hei, Kakak Hong, kenapa kamu baru pulang? Apa kamu tidak ada kelas hari ini? Tanya Li Le bingung ketika melihat Xiao Hong muncul di pintu. Li Le, pergi dan kumpulkan semua pengendali pola yang kau undang beberapa hari lalu. Juga beritahu Li Wen, Ren Xiang, dan yang lainnya untuk berkumpul di halaman belakang sore ini. Tatapan Xiao Hong dingin, tanpa sepatah kata pun basa-basi. Apa yang kau lakukan? Berkelahi? Tanya Li Le. Dari raut wajah Xiao Hong, Li Le bisa melihat dengan jelas bahwa mata Xiao Hong dipenuhi kesedihan dan amarah. Apakah dia diganggu? Mustahil. Jumlah orang di kota Taiwu yang bisa mengalahkan Xiao Hong pada dasarnya bisa dihitung dengan satu tangan. Hancurkan seluruh keluarga. Xiao Hong hanya meninggalkan kalimat ini dan berjalan ke halaman belakang. Bisa dibilang saat itu, Xiao Hong tidak peduli dengan banyak hal dan hanya bertindak impulsif. Karena Miao Chen berani membasmi mentornya, Xiao Hong tidak keberatan membasmi seluruh keluarga Miao Chen. Mendengar kata-kata dingin Xiao Hong, hati Li Le bergetar. Xiao Hong memang tidak pernah bercanda, Li Le tahu betul itu, tapi memusnahkan seluruh keluarga ini. Li Le tidak berani memikirkannya lebih jauh. Namun, menghadapi instruksi Xiao Hong, Li Le tidak berani mengabaikannya dan mulai menghubungi semua pihak melalui pola sihir komunikasi. Beberapa pelanggan, ekspresi mereka sedikit berubah ketika mendengar ini. Meskipun mereka mengenal Xiao Hong, mereka tidak memahaminya dengan baik. Mereka saling memandang dan tersenyum, mengira Xiao Hong sedang bercanda. Menurut mereka, Xiao Hong telah disakiti dan diintimidasi di luar, dan ingin melampiaskan amarahnya. Xiao Hong kembali ke kamar tidur, seluruh tubuhnya hampir terbakar amarah, tetapi ia tetap tenang dan mulai mempelajari keluarga Miao. Puyi dan Jun Qi telah meninggal, dan San Nan terluka parah. Pada saat itu, keluarga Miao telah sangat lemah.
Meskipun masih ada hampir 100 pengikut, satu-satunya yang dapat menandingi kekuatan Xiao Hong adalah Miao Chen. Namun, kekuatan pendorongnya telah mencapai tingkat keempat, dan Xiao Hong tidak lagi takut pada Miao Chen. Selain mereka, hanya Liang Qin dan Han Xuan yang memiliki level tertinggi, tetapi keduanya berada di level pengemudi level 3. Jika dulu, Xiao Hong pasti masih takut, tetapi sekarang, level Xiao Hong telah melampaui mereka, dan kekuatan pendorong di tubuhnya telah mencapai 3155, jauh melampaui mereka berdua. Agaknya, ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Miao Dongsheng. Menjelang sore, Dahong Meixing telah memutuskan untuk menutup toko. Di halaman belakang, para penunggang pola Dahong yang baru direkrut sudah berdiri penuh. Selain itu, ada Li Wen dan yang lainnya. Kini, kekuatan berkuda Li Wen dan Hong Feng telah mencapai tingkat kedua. Efektivitas tempur mereka tidak lagi sama seperti ketika mereka memasuki Gua Darkrong. Saat itu, mereka melihat halaman penuh orang, ekspresi mereka dipenuhi kebingungan. Namun, mereka yakin akan satu hal, sesuatu telah membuat Xiao Hong marah. Tentu saja, mereka tidak bisa mundur. Ketika saudara mereka dalam kesulitan, mereka tentu harus membantu. Di kamar tidur, sorot mata Xiao Hong yang marah telah digantikan oleh ketenangan. Ia tampak seperti laut dalam yang bergejolak. Di layar tipis di depannya terpampang laporan pemeriksaan Cui Yuanbo yang dikeluarkan oleh Departemen Keamanan Distrik Sijin. Isinya sangat sederhana. Cui Yuanbo meninggal karena pendarahan otak mendadak, dan istri Cui Yuanbo meninggal karena infak miokat, sehingga menyingkirkan kemungkinan pembasmian. Bab 226 Kehancuran Keluarga. Bagian 2 melihat laporan ini, wajah Xiao Hong tidak menunjukkan kemarahan, hanya senyum tipis. Namun, Xiao Hong tampak sangat dingin. Laporan semacam itu tidak diragukan lagi telah membuat Xiao Hong bertekad untuk membuat keluarga Miao membayar hutang darah mereka dengan darah. Kau, Miao Chen, telah membasmi mentorku, jadi aku akan membasmi seluruh keluargamu. Kita lihat saja siapa yang lebih membenci kita, gumam Xiao Hong pelan, lalu berdiri dan berjalan keluar ruangan. Xiao Hong tampak berjalan keluar dengan ekspresi muram. Halaman belakang yang tadinya ramai dengan diskusi, tiba-tiba menjadi sunyi, dan mata semua orang tertuju pada Xiao Hong. Para pengendali pola yang baru direkrut ini tahu siapa bos Dahong yang sebenarnya. Pagi ini, mentorku terbasmi. Pembasminya adalah Miao Chen. Aku memanggilmu ke sini untuk membalas dendam. Mereka yang penakut bisa pergi sekarang. Xiao Hong berbicara dengan tenang, hanya dengan sedikit rona merah di matanya, seolah menunjukkan kemarahan dan rasa sakit di hatinya. Aku tidak menyangka Miao Chen lagi, pria sombong itu. Aku sudah lama tidak menyukainya. Kapten, beritahu kami apa yang harus kami lakukan, kata Hong Feng dengan nada kesal. Hancurkan seluruh keluarga. Xiao Hong hanya menjawab dengan dua kata ini. Sederhana dan jelas, maksudnya adalah membasmi seluruh keluarga Miao Chen. Namun, ketika kata-kata itu sampai ke telinga semua orang, ekspresi mereka berubah drastis dan mereka semua tersentak. Hong Feng bahkan mundur 2 langkah dengan ekspresi terkejut. Ia tak pernah menyangka Xiao Hong akan memberikan jawaban seperti itu. Hancurkan seluruh keluarga, arti kata seperti itu sudah jelas. Tidak diragukan lagi bahwa pada saat ini, dia dan mereka benar-benar meremehkan api balas dendam Xiao Hong. Untuk sesaat, seluruh halaman belakang menjadi sunyi, hanya terdengar suara desiran angin yang bertiup di antara dahan-dahan. Aku tahu betul banyak orang akan mundur dari hal seperti itu, tapi itu tidak masalah. Sekalipun hanya aku yang tersisa, aku akan tetap pergi. Ngomong-ngomong, keluarga Miao adalah keluarga terpandang di kota Taiwu, dan mereka kaya raya. Kalau kau ikut denganku, semua harta rampasan kita akan dibagi rata, dan aku yang akan menanggung akibatnya. Lanjut Xiao Hong, nadanya tiba-tiba melengking. Beberapa kata terakhir tak diragukan lagi merupakan penyemangat yang luar biasa bagi mereka yang bukan penggemar berat Xiao Hong. Bahkan Lile dan yang lainnya pun tampak berbinar-binar. Ia melirik langit yang sudah agak redup. Tanpa jeda terlalu lama, Xiao Hong kembali melirik kerumunan dan berkata, yang mau ikut aku meraup untung, ayo pergi. Setelah berkata demikian, Xiao Hong berbalik dan menaiki mobil berpola ajaib itu. Yang lainnya saling memandang, dan akhirnya mengeluarkan sesuatu untuk menutupi pipi mereka dan mengikuti Xiao Hong. Karena bos sudah bicara, ayo kita basmi dia, kata semua orang kepada Xiao Hong. Sebenarnya, orang-orang ini juga memiliki kesadaran tertentu. Karena mereka telah memilih untuk menjadi pengikut Dahong dan menerima gaji Dahong, mereka harus bekerja keras untuk Dahong. Terlebih lagi, ada juga peluang untuk menghasilkan banyak uang. Tak lama kemudian, hanya dalam hitungan menit,
7 atau 8 mobil pola ajaib yang diparkir di dekat toko pola ajaib Dahong mengikuti Xiao Hong dan menuju ke arah keluarga Miao. Bahkan saat ini, Huang Mao memanggil para penjahat jalanan yang sering bergaul dengannya, dan Ren Xiang pun memanggil belasan pengikut keluarga Ren. Ren Xiang sendiri masih sangat setia. Xiao Hong biasanya banyak membantu keluarga Ren karena persahabatan mereka. Saat ini, Xiao Hong membutuhkan tenaga dan harus membantu. Dalam sekejap mata, melihat konvoi yang dipimpin Xiao Hong, jumlah kendaraan berpola ajaib telah bertambah menjadi hampir 20. Belum lagi kualitas para penunggang pola, jumlah orangnya telah mencapai 70. Hao Hao bergegas menuju jalan minggu yang dikuasai keluarga Miao. Soal Hongbo yang akan mengirim bantuan, Xiao Hong sudah tidak peduli lagi. Singkatnya, tujuannya hanya satu, menghabisi nyawa seluruh keluarga Miao Chen, tanpa membiarkan satu pun lolos. Hampir seluruh jalan minggu dimiliki oleh keluarga Miao. Terdapat 8 lantai pertokoan, yang semuanya dimiliki oleh keluarga Miao. Di antara 8 lantai pertokoan ini, terdapat lebih dari selusin toko yang dikelola oleh keluarga Miao. Dapat dikatakan bahwa keluarga Miao cukup kaya. Tak ada istirahat di sepanjang perjalanan. Setelah sekitar setengah jam, konvoi Xiao Hong tiba di persimpangan jalan minggu. Saat kereta pola ajaib itu perlahan berhenti, lebih dari 70 orang keluar dari kereta pola ajaib itu bersama-sama dengan semangat yang membara, dan perlahan-lahan mendekati rumah Miao Chen. Pola energi berkelebat di lengan bawah setiap anggota. Ketika para pejalan kaki di jalan melihat pemandangan ini, ekspresi mereka membeku dan mereka semua menjauh. Karena sebagian besar jalan tersebut dimiliki oleh keluarga Miao, mereka telah mengubahnya menjadi jalan pejalan kaki, yang membuat bisnis pertokoan menjadi lebih makmur. Tak lama kemudian, Xiao Hong mengalihkan perhatiannya ke sebuah toko pakaian tak jauh dari situ. Toko pakaian ini dibuka oleh paman Miao Chen. Mengaum, tanpa ragu, Xiao Hong meraung ke arah toko. Dalam sekejap, kaca temperet yang sangat kuat itu hancur berkeping-keping oleh hembusan napas naga Xiao Hong, dan seluruh toko langsung menjadi kacau balau. Paman Miao Chen, Miao Yuan, sedang duduk di dalam, mengobrol dengan dua pria kekar. Ketika melihat toko tiba-tiba hancur, ia tertegun sejenak, lalu mengalihkan pandangannya keluar. Xiao Hong berdiri beberapa meter darinya. Melihat pemandangan ini, mata Miao Yuan tiba-tiba berkilat, menampakkan tatapan tajam. Ini wilayah saudaranya. Bukan hanya Miao Dongsheng yang mendukungnya, tetapi juga grup Hongbo di baliknya. Siapapun yang berani membuat masalah di sini hampir seperti mencari mati. Kau melakukannya? Miao Yuan menatap Xiao Hong, berdiri sedikit, dan berkata dengan nada agak marah, ya. Xiao Hong tampak tenang dan hanya menjawab dengan satu kata. Kamu mencari kematian. Sebelum Miao Yuan dapat menyelesaikan kata-katanya, dia menoleh ke belakang Xiao Hong dan melihat puluhan orang muncul, semuanya dengan wajah tertutup. Ekspresi Miao Yuan sedikit berubah ketika ia tiba-tiba melihat begitu banyak orang muncul bersamaan. Jelas terlihat siapa yang lebih kuat di antara puluhan orang dan 3 orang. Terlebih lagi, ia hanya berada di tingkat kelima murid Yu, dan siapa yang bisa mengalahkannya sebagai orang yang relatif lemah di keluarga Miao. Kau, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Nada suara Miao Yuan jelas melunak. Ia adalah pria pemberani yang tak akan menderita kerugian di hadapannya. Namun, pola sihir komunikasi di tangannya mengirimkan sinyal kepada petugas keamanan di dekatnya. Xiao Hong tentu saja memperhatikan gerakan-gerakan kecil Miao Yuan, tetapi dia tidak peduli dan membiarkannya begitu saja. Pembasmian. Xiao Hong menjawab dengan suara dingin dan lembut, lalu melambaikan jari-jarinya, swish, swish. 2 bilah es berusia ribuan tahun setipis sayap jangkrik melesat tepat di leher kedua pria kuat itu. Kepala dan tubuh mereka pun terpisah, dan keduanya jatuh ke tanah, darah mengucur deras. Melihat pemandangan ini, Miao Yuan sedikit membuka matanya. Raut wajah garangnya tadi telah lama hilang, digantikan oleh rasa takut. Ia belum pernah mengalami praktik membasmi orang begitu mereka datang dan tanpa bertanya. Siapa kamu? Sepertinya kita tidak saling membenci, tanya Miao Yuan. Seorang siswa dari sekolah cabang, jawab Xiao Hong lembut. Kau? Miao Yuan tampak mengerti saat ini, dan bahkan lebih terkejut lagi. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Miao Chen sebelumnya, dia tahu betul bahwa Miao Dongsheng ingin membasmi Xiao Hong dalam mimpinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa seorang siswa dari sekolah cabang akan mengambil inisiatif untuk membasminya. Tepat pada saat itu, sirene tiba-tiba berbunyi di luar pintu, dan kemudian 2 orang petugas keamanan tiba-tiba menyerbu masuk, dengan pistol berpola ajaib ditarik keluar dari sarungnya. Siapa kau? Segera ambil kembali pola pertempuranmu dan menyerah.
Kedua penjaga itu mengarahkan pistol pola sihir mereka ke arah Xiao Hong dan memarahinya. Xiao Hong mengabaikannya dan hanya meliriknya. Pistol berpola Evil level 5 atau 6 bagi Xiao Hong, itu hanya mainan. Lihat apakah ada barang berharga di dalamnya dan bawa semuanya. Juga, minta Miao Yuan untuk mengubah semua pola penyimpanan emas menjadi pola anonim, perintah Xiao Hong kepada bawahannya. Melihat Li Wen, Ren Xiang, dan yang lainnya bergegas masuk ke toko dan mulai menggeledah, kedua penjaga keamanan itu sedikit mengernyit, lalu memasang ekspresi galak. Ini pertama kalinya mereka melihat bandit yang memperlakukan mereka seperti udara. Kalian semua, berhenti. Dan kalian, yang berjaket kulit itu, tidakkah kalian tahu bahwa kalian sedang melanggar hukum kota Taiwu? Tanya seorang penjaga keamanan. Xiao Hong tidak langsung menjawab. Ia menggerakkan lengannya sedikit, dan sebuah layar cahaya muncul, di dalamnya terdapat laporan penilaian Cui Yuanbo. Hukum distrik Shijin sudah mati. Aku tidak keberatan menginjak benda mati ini lagi. Jadi, kalau kau tahu apa yang terbaik untukmu, pergilah dari sini dan jangan paksa aku mengantarmu pergi. Sambil berbicara, Xiao Hong muncul di hadapan Miao Yuan di depan Departemen Keamanan. Kemudian, dengan gerakan cepat ujung jarinya, es berusia 10.000 tahun melintas di leher Miao Yuan. Sesaat kemudian, kepala Miao Yuan jatuh ke tanah. Melihat kedua penjaga itu lagi, sudut mulut mereka berkedut melihat pemandangan seperti itu. Saat ini, mereka tidak bisa maju atau mundur. Jika mereka maju, bagaimana mungkin mereka bisa menang hanya dengan dua penjaga patroli level 6 ini? Jika mereka mundur, di mana wajah Departemen Keamanan? Xiao Hong mengabaikan mereka dan menjarah seluruh toko. Ia mengambil 3 kepala, melemparkannya ke anak buahnya, lalu pergi ke toko keluarga Miao berikutnya, meninggalkan kedua penjaga itu. Dengan tindakan Xiao Hong, mimpi buruk keluarga Miao pun dimulai. Dalam perjalanan ke rumah Miao Chen, siapapun yang ditemuinya yang memiliki hubungan keluarga dengan marga Miao akan dibasmi tanpa ampun. Dalam sekejap, jalanan berubah menjadi neraka dunia. Jeritan dan tangisan panik suku Miao terdengar di mana-mana. Para pejalan kaki sudah lama melarikan diri. Beraninya mereka berkeliaran di sini. Laju pembasmian Xiao Hong juga semakin cepat. Agar keluarga Miao tidak punya waktu untuk bersiap, ia akan membasmi siapapun yang dilihatnya. Di sisi lain, Miao Dongsheng, yang berada di sebuah villa mewah, belum mengetahui situasi di Jalan Minggu. Saat ini, ia sedang berada di rumah untuk menjamu Muan, Kepala Departemen Keamanan Distrik Shijin, dan Sun Rui, Kepala Departemen Penilaian. Muan dan Sun Rui tentu saja tahu status keluarga Miao di grup Hongbo. Di distrik Shijin, grup terbesar adalah grup Hongbo. Karena itu, mereka sangat menghormati Miao Dongsheng. Mengenai pembasmian yang dilakukan Miao Chen, mereka cukup bijaksana untuk menutup mata. Miao Dongsheng juga tersenyum saat itu. Ia mengeluarkan 1000 koin emas masing-masing dan memberikannya kepada Muan dan Sun Rui. Ia berkata sambil tersenyum, ini hanya hadiah kecil, bukan tanda hormat. Cui Yuanbo kan petinggi grup Hongbo. Maaf merepotkan kalian berdua dengan urusannya. Menghadapi niat baik Miao Dongsheng, Muan dan Sun Rui tentu saja harus menerimanya. Di satu sisi, uang itu sungguh merupakan harta karun, dan di sisi lain, menerimanya akan membuat Miao Dongsheng merasa tenang. Kami berdua sangat berduka atas meninggalnya Tuan Cui. Kami hanya tidak menyangka saudara Miao begitu peduli dengan persahabatan lama kami. Jarang sekali, sangat jarang, kata Muan dengan sangat bijaksana tanpa menyebut Miao Chen sama sekali. Miao Dongsheng tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangkat gelasnya sedikit, memberi isyarat agar dia minum terlebih dahulu sebagai bersulang. Ding dang dang. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Siapa itu? Ada apa? Miao Dongsheng tampak tidak puas ketika mendengar suara seperti itu. Ia baru saja memberi instruksi khusus agar tidak ada yang mengganggunya kecuali masalah besar. Ketua, sesuatu yang buruk telah terjadi. Seorang pemuda yang mungkin berusia awal 20-an tiba-tiba masuk, berkeringat deras, dengan sedikit kepanikan di matanya. Dia adalah keponakan jauh Miao Dongsheng, Miao Cheng. Ada sesuatu yang buruk terjadi. Mungkinkah langit akan runtuh? Miao Dongsheng menatap Miao Cheng di depannya, nadanya sedikit tidak sabar. Untuk melaporkan kepada ketua klan, aku baru saja menerima kabar bahwa seorang murid dari sekte cabang membawa orang untuk membasmi kita, seolah-olah mereka ingin membalas dendam atas Cui Yuanbo. Miao Cheng menelan ludah dan mengucapkan kata demi kata. Seorang siswa dari sekolah cabang datang untuk membasmiku. Mendengar ini, mata Miao Dongsheng tiba-tiba berbinar. Oh, aku tak pernah menyangka seorang siswa dari sekolah cabang ini berani masuk perangkap dan datang ke sini untuk mati.
Sepertinya dia hanya orang yang impulsif. Menurutku, mereka datang ke sini hanya untuk membuat masalah, kata Direktur Muan lirih. Direkturmu, bukan begitu. Seorang siswa dari sekolah cabang telah membasmi Miao Yuan, Miao Shen, dan 7 orang lainnya, memotong kepala mereka, dan berkata ingin menghabisi keluarga Miao. Miao Cheng menjawab dengan ekspresi serius. Desir, begitu Miao Cheng mengatakan ini, ekspresi Miao Dongsheng, Muan, dan Sun Rui langsung berubah. Mereka tak menyangka seorang murid dari sekolah cabang, yang hanya murid biasa, akan benar-benar bertindak demi Cui Yuanbo. Kalimat memusnahkan seluruh keluarga tidak diucapkan begitu saja. Melihat Miao Dongsheng saat ini, Miao Chen terkejut, tetapi lebih karena marah. Tahukah kamu, Miao Yuan dan Miao Shen adalah 2 adik laki-laki Miao Dongsheng, dan mereka benar-benar kerabat dekat. Ia tidak menyangka seorang siswa dari sekolah cabang akan bertindak begitu tegas dan kejam. Tak diragukan lagi, dari sudut pandangnya saat ini, tindakannya cukup membuat Miao Dongsheng patah hati. Dasar brengsek, Miao Dongsheng tak kuasa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata itu, dan ia hampir murka. Pergi, beritahu Liang Qin dan Han Xuan, bahwa semua orang keluarga Miao, dan potong-potong seorang siswa dari sekolah cabang. Ya, Miao Cheng menjawab dan berjalan keluar dengan cepat. Pada saat ini, Muan sedikit menoleh tetapi tidak bergerak. Menurutnya, dengan kekuatan keluarga Miao, itu sudah lebih dari cukup untuk menghentikan seorang siswa dari sekolah cabang. Jika penjaga keamanan digunakan, itu akan melibatkan pihak berwenang dan membuat situasi semakin rumit. Lagi pula, transaksi pribadinya dengan Miao Dongsheng tidak mulia. Pada saat yang sama, langit telah sepenuhnya menjadi gelap, dan seluruh jalan minggu telah kehilangan ketenangannya yang biasa, dan sekarang dipenuhi dengan teriakan melengking. Kemanapun Xiao Hong lewat, darah mengalir deras. Siapapun yang terkait dengan keluarga Miao, siapapun mereka, akan dibasmi. Faktanya, tidak ada orang baik di keluarga Miao, baik pria maupun wanita. Hal ini terlihat jelas dari kepribadian Miao Dongsheng dan Miao Chen. Segera, setelah membasmi 3 pengikut keluarga Miao yang mencoba melarikan diri, Xiao Hong datang ke toko perbaikan pola sihir komunikasi yang dikelola oleh saudara perempuan Miao Dongsheng. Ia masih terkenal. Ketika dihadapkan dengan pola sihir komunikasi yang sangat baik, ia akan menggunakan berbagai cara untuk menghancurkannya secara sengaja, lalu memberikan kompensasi kepada pelanggan dengan harga rendah. Pola sihir senilai 30 perak pada akhirnya akan dikompensasikan kepada pelanggan dengan 5 koin perak. Para pelanggan khawatir akan kekuasaan keluarga Miao dan hanya bisa marah namun tidak mengatakan apa-apa, dan beberapa bahkan membantu para pencuri tersebut agar lolos dari hukuman. Saat itu, adik perempuan Miao Dongsheng, Miao Yan, tak sempat menghindar dan sedang bersandar di dinding. Riasannya tebal, tetapi tetap tak mampu menyembunyikan wajah liciknya. Ren Xiang, yang berdiri di sana, tahu sesuatu tentang Miao Yan. Dia diretas di sini dan memiliki pola sihir komunikasi senilai 1 emas. Dia masih ingat tatapan puas Miao Yan saat itu, dan akhirnya, Miao Yan hanya memberinya kompensasi 10 koin perak. Tidak, jangan basmi aku. Kau tidak mampu menyinggung Miao Dongsheng saudaraku. Miao Yan menatap Xiao Hong dengan ekspresi muram dan mendekatinya selangkah demi selangkah, lalu berkata dengan tergesa-gesa. Xiao Hong tidak menjawab. Ia mendorong pintu hingga terbuka dan menghampiri Miao Yan. Dengan lambaian tangannya, ia memotong kepala Miao Yan seolah-olah sedang mengambil sesuatu. Namun, tepat ketika Miao Yan berjalan keluar sambil memegang kepala di tangannya, ia mendapati 70 atau 80 orang telah muncul di hadapannya tak jauh dari rumah Miao Dongsheng dan sedang menghadapi Xiao Hong. Pemimpinnya adalah Liang Qin dan Han Xuan. Liang Qin dan Han Xuan tentu tahu tentang seorang siswa dari sekolah cabang. Bukankah siswa dari sekolah cabang inilah yang membasmi Puyi di depan mereka? Mereka juga memiliki kebencian tak berujung terhadap siswa dari sekolah cabang. Namun, ketika mereka melihat Xiao Hong keluar dari toko sambil membawa kepala Miao Yan, ekspresi mereka sedikit berubah. Pemandangan seperti itu sungguh kejam. Ketika mereka pertama kali mengetahui bahwa seorang siswa dari sekolah cabang akan menghabisi keluarga Miao, mereka mengira itu hanya bualan siswa tersebut, tetapi sekarang tampaknya itu benar. Ketika pengikut keluarga Miao lainnya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sedikit berubah, tetapi mereka tidak takut sama sekali, karena kebanyakan orang yang dibasmi oleh Xiao Hong lemah. Mereka sebelumnya telah mengetahui dari Liang Qin bahwa seorang siswa di sekolah cabang hanya berada di level ketiga pengemudi dan sama sekali tidak sebanding dengan Miao Chen. Kekuatannya kurang lebih sama dengan Liang Qin dan Han Xuan. Mereka memiliki 2 pengendara level 3. Di sisi lain,
Di pihak Xiao Hong, tampaknya hanya Xiao Hong yang merupakan pengendara level 3. Sisanya kebanyakan adalah gerombolan dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Siswa dari sekolah cabang, aku tak pernah menyangka kau bisa sekejam ini. Namun, karena kau berani menyentuh timbangan terbalik keluarga Miao hari ini, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Kau tak akan pernah meninggalkan jalan minggu hidup-hidup hari ini. Liang Qin menatap Xiao Hong dengan nada kejam yang tak berujung. Xiao Hong tidak menanggapi. Ia melemparkan kepala ke arah bawahannya dan mengalihkan pandangannya ke Liang Qin dan Han Xuan. Gelombang udara dingin mulai keluar dari lubang hidung dan pori-porinya. Xiao Hong telah mengaktifkan kegilaan es yang baru dikuasainya. Seorang siswa dari sekolah cabang, semuanya berakhir di sini, bersiaplah untuk mati, Han Xuan juga berkata, lalu mengaktifkan pola pertempurannya sendiri dan bergegas menuju Xiao Hong untuk membasminya. Han Xuan jago bertarung jarak dekat dan sudah membuat kesepakatan dengan Liang Qin. Dia akan bertanggung jawab atas pertarungan jarak dekat dengan Xiao Hong, sementara Liang Qin akan mencari kesempatan untuk membasmi seorang siswa dari sekolah cabang. Selama seorang siswa dari sekolah cabang mati, yang lain akan mudah diatasi. Dalam sekejap, Han Xuan muncul di hadapan Xiao Hong, mengaktifkan energi dalam pola pertempuran, dan dua bola api merah menyala di tinjunya. Dalam jarak beberapa meter, semburan panas terasa. Kemudian, ia meninju wajah Xiao Hong. Jika terkena ini, luka bakarnya pasti parah. Ini juga keunggulan pola bertarung Han Xuan. Tak seorang pun berani menyentuh tinjunya. Melihat para pengikut keluarga Miao lainnya, mereka melihat Han Xuan bergerak. Liang Qin sudah siap di belakang, dan raut lega terpancar di wajah mereka. Menurut mereka, jika dua penunggang kuda tingkat 3 melawan satu penunggang kuda tingkat 3, Xiao Hong tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Lebih penting lagi, Liang Qin dan Han Xuan jelas merupakan penguasa tertinggi keluarga Miao, kedua setelah Miao Chen. Di sisi lain, Xiao Hong saat ini, menghadapi tinju berapi Han Xuan, sama sekali tidak menghindar. Ia melirik wajah Han Xuan yang berpadu antara keganasan dan penghinaan, lalu langsung mengulurkan tangannya, menggunakan pola pertempuran penghisap untuk menangkis pukulan lurus Han Xuan. Suara seperti api memasuki air tiba-tiba terdengar, dan pada saat yang sama kabut tebal terbentuk di antara keduanya, membungkus mereka. Gunakan tanganmu, ambil saja. Kamu gila. Semua orang yang hadir memiliki ekspresi berbeda ketika melihat adegan ini, terutama para pengikut keluarga Miao. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang berani menangkis tinju Han Xuan dengan tangan kosong, kecuali jika mereka tidak menginginkan tangan mereka lagi. Ekspresi Liang Qin sedikit berubah saat ia duduk di dekatnya. Mungkinkah ada siswa di sekolah cabang ini yang tidak tahu kekuatan tinju api Liang Xuan ini hal yang baik, seolah-olah mereka tidak perlu melakukan apapun. Begitu Xiao Hong kehilangan lengannya, ia praktis kebal terhadap mereka. Namun, saat Liang Qin tengah memikirkan hal ini, angin dingin bertiup, seketika meniup kabut yang menyelimuti Xiao Hong dan Han Xuan. Kemudian, sebuah pemandangan mengejutkan terjadi. Lengan Xiao Hong masih utuh, masih memancarkan semburan udara dingin. Lengan Han Xuan, yang dipegang Xiao Hong, sepenuhnya terbungkus lapisan es tebal berusia 10.000 tahun, membeku. Api yang tampaknya kuat itu ternyata sudah lama padam. Di hadapan es Xiao Hong yang berusia 10.000 tahun, api itu tampak rapuh. Han Xuan, yang berdiri di hadapan Xiao Hong, memasang ekspresi membeku. Ia menatap Xiao Hong dengan tak percaya dan ketakutan. Saat ini, dalam suhu yang sangat rendah, ia tak lagi bisa merasakan keberadaan lengan kirinya, dan tatapan mata dingin Xiao Hong membuatnya merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, ini hanyalah awal dari ketakutan Han Xuan. Kemudian, ia melihat dengan jelas retakan perlahan muncul di es di lengan kirinya. Klik, setelah suara renyah, es berusia 1000 tahun yang menutupi lengan Han Xuan hancur bersama dengan lengan kirinya. Kemudian jari-jari Xiao Hong dengan cepat menggambar garis di leher Han Xuan, dan garis es berusia 1000 tahun setipis sayap jangkrik melewati tepat di leher Han Xuan. Han Xuan hanya merasakan dingin di lehernya, lalu ia benar-benar kehilangan kesadaran. Saat menoleh lagi, kepala Han Xuan jatuh ke tangan Xiao Hong, dan tubuh Han Xuan pun jatuh tak bergerak di depan kaki Xiao Hong. Bab 228 Kehancuran Keluarga. 4 Saat adegan ini tersaji di hadapan semua orang, suasana seketika menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap pemandangan di depan mereka dengan linglung, tak bergerak. Kematian Han Xuan membuat mereka merinding, dan suhu di sekitar mereka tampak turun drastis saat ini. Liang Qin tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah,
Karena dia sudah merasakan bahwa level tenaga pendorong pria di depannya ini tampaknya bukan pengemudi level ketiga, melainkan level keempat. Kalau begitu, rasanya terlalu menakutkan. Tanpa Miao Chen, pada dasarnya tidak ada seorang pun di keluarga Miao yang bisa menandinginya. Meskipun Miao Dongsheng memiliki kekuatan seorang penunggang kuda tingkat 5, ia bukanlah seorang penunggang kuda pola, dan kekuatan tempurnya kira-kira setara dengan seorang penunggang kuda tingkat 3. Tepat ketika Liang Qin merasakan kengerian itu, ia melihat Xiao Hong telah menatap Liang Qin dengan tatapan dinginnya. Rasa dingin itu seakan langsung menusuk hati Liang Qin, membuatnya menggigil tak terkendali. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga menahan diri, ia tetap mundur setengah langkah tanpa sadar. Baru setengah langkah, ia tak bisa bergerak. Liang Qin tak tahu kapan kaki kanannya tertancap di tanah oleh lapisan es berusia 10.000 tahun. Sebelum Liang Qin sempat bereaksi, dia melihat kilatan cahaya merah muncul di ujung jari Xiao Hong, seolah-olah garis merah yang tak terhitung jumlahnya terjalin dalam sebuah spiral. Hanya 3 detik kemudian, Xiao Hong tanpa ragu menembakkan benda energi berbentuk pusaran merah langsung ke Liang Qin. Benda itu juga memiliki warna biru samar. Itu adalah es berusia 10.000 tahun. Suara yang dihasilkan oleh putaran dan gesekan kuat dengan udara itu seperti erangan pelan dewa kematian. Menghadapi pemandangan ini, pupil mata Liang Qin mengecil. Sebagai master pola level 3, ia secara alami dapat merasakan kekuatan dahsyat yang dibawa oleh tubuh energi berbentuk pusaran ini. Tidak berani lalai sedikit pun, Liang Qin segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menembak keluar tubuh energi hitam, dan kemudian membuka perisai pelindung. Ledakan. Saat berikutnya, suara yang memekakkan telinga bergema di jalan, seperti sambaran petir, dengan cahaya terang memercik kemana-mana. Sesaat kemudian, tubuh energi yang diluncurkan Xiao Hong telah sepenuhnya menembus tubuh energi hitam Liang Qin. Tabrakan tadi hanya menghancurkan perlindungan es berusia 10.000 tahun itu, memperlihatkan warna merah cerah. Es itu masih berputar liar, dan menerjang Liang Qin dengan tatapan ganas. Menabrak. Dengan suara nyaring, perisai pelindung yang dibuka Liang Qin hancur total. Kemudian, perisai itu berputar dengan dahsyat, bagaikan senapan runduk berpola sihir yang berat, menghantam tubuh Liang Qin, mencabik-cabiknya. Darah berceceran di mana-mana, bagaikan hujan darah, berderak dan jatuh di wajah pengikut keluarga Miao. Liang Qin meninggal tanpa tubuh lengkap. Saat darah yang masih hangat menetes ke wajah setiap pengikut Miao, mata semua orang dipenuhi rasa takut. Mereka belum pernah melihat pembantaian seperti itu. Mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Hong, mereka tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah hal seperti itu akan terjadi pada mereka. Ini jelas merupakan pencegah psikologis yang kuat, terutama karena mereka sekarang tidak memiliki pemimpin. Adakah yang bisa menekan Xiao Hong? Tak ada. Melihat Xiao Hong yang berdiri di tempat yang sama, ia sudah menatap tajam ke arah pengikut Miao. Ia mengangkat tangannya sedikit dan tanpa ragu, membuat gerakan memotong kepala ke depan basmi. Mengikuti perintah Xiao Hong, para pengikut Dahong, yang kini dipenuhi momentum besar, semuanya bergerak maju, menyerang para pengikut Miao. Xiao Hong memimpin. Dalam sekejap, melihat kembali ke Jalan Minggu, keadaan telah berubah menjadi huru-hara dan pemandangan menjadi kacau. Seiring berlanjutnya pembasmian, berita bahwa Xiao Hong memimpin Dahong untuk menghancurkan keluarga Miao perlahan menyebar di kota Taiwu. Bahkan ada helikopter berpola ajaib yang melayang di langit. Itu adalah media yang sangat terinformasi. Melihat ke bawah dari tempat yang tinggi, pemandangan menjadi sangat kacau, dan para pengikut keluarga Miao menjadi sengsara. Sulit membayangkan bahwa di masa lalu, keluarga Miao yang agung dan berkuasa akan menghadapi bencana seperti itu. Yang lebih mengejutkan lagi, pemimpinnya adalah Xiao Hong, bos Dahong Mei Travel, yang terlihat sangat ramah di hari kerja. Ia membuat orang-orang merasa seperti seekor domba yang tiba-tiba berganti kulit dan menunjukkan sifat brutalnya. Pada saat yang sama, di gedung asrama Akademi Sihir Rune Sijin, Luo Xuening sedang mendiskusikan tindakan pencegahan terhadap bayangan hitam dengan Ma Kao yang berbaring di ujung tempat tidur. Setelah benar-benar menyaksikan kekuatan bayangan hitam, Ma Kao langsung menyarankan untuk melaporkan masalah tersebut kepada Amiro. Mendengar saran Ma Kao, Luo Xuening mengangguk sedikit untuk menunjukkan persetujuannya. Namun, pada saat ini, Mo Xuan tiba-tiba menyerbu masuk, ekspresinya penuh keterkejutan. Mo Xuan, ada apa denganmu? Melihat ekspresi Mo Xuan, Luo Xuening sedikit terkejut. Jarang sekali melihat ekspresi terkejut seperti itu di wajah Mo Xuan. Sesuatu yang besar terjadi di kota Taiwu, kata Mo Xuan lirih, raut wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ada kejadian besar di kota Taiwu. Kejadian besar apa? Tanya Luo Xuening penuh minat.
Komandan, apakah Anda masih ingat Xiao Hong, bos Dahong Meixing? Saya bilang dia orang baik, tapi sekarang saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan begitu banyak orang, dan dia menyerang keluarga Miao, katanya ingin menghabisi keluarga Miao. Mo Xuan menjawab, wajahnya masih penuh ketidakpercayaan. Dia telah bertemu Xiao Hong beberapa kali. Dia anak yang pendiam dan lembut yang tampak tidak berbahaya. Tapi dia tidak menyangka orang ini akan meledak, tetapi begitu dia meledak, dia akan menjungkirbalikkan seluruh kota Taiwu. Kata-kata pemusnahan seluruh keluarga tampaknya tidak pernah muncul sejak kota Taiwu muncul. Ekspresi Luo Xuening berubah drastis saat mendengar ini. Ia tentu tahu siapa Xiao Hong dan berapa banyak identitas yang dimilikinya. Ia juga tahu bahwa Xiao Hong menyimpan dendam terhadap keluarga Miao, tetapi ia tak pernah menyangka Xiao Hong, yang selalu tenang, akan bertindak seimpulsif itu. Benarkah Luo Xuening bertanya balik? Mo Xuan tidak menjawab, melainkan mengeluarkan sebuah pola sihir film dan televisi dari tangannya, dan sebuah gambar muncul. Gambar itu direkam dari helikopter pola sihir, yang menghadap ke seluruh jalan minggu milik keluarga Miao yang sedang kacau balau. Setelah diamati dengan saksama, Xiao Hong dalam gambar itu tidak mengenakan penyamaran dan berwajah dingin. Ia membasmi pengikut keluarga Miao satu persatu, dan terdapat bercak darah samar di bahu dan pahanya. Ya dewa, apa yang ingin dilakukan orang ini? Luo Xuening tak kuasa menahan diri untuk berseru, wajahnya yang cantik berubah drastis. Ia belum pernah melihat Xiao Hong seperti ini sebelumnya. Ekspresi Makao pun berubah. Ia belum pernah melihat Xiao Hong sebelumnya dan tidak tahu siapa dia, tetapi ia yakin siapapun yang berani melakukan ini pasti bukan orang kecil. Menurut informasi yang kudengar, penyebabnya sepertinya Cui Yuanbo, jawab Mo Xuan. Sekarang Luo Xuening benar-benar mengerti. Xiao Hong pernah berkata bahwa hanya ada 3 orang di hatinya Cui Yuanbo, Mu Xier, dan Qiu Qiu. Luo Xuening bahkan bercanda saat itu, apakah ada tempat untuknya? Saya ingat jawaban Xiao Hong sangat jujur, belum. Luo Xuening, yang juga memiliki cukup pengetahuan tentang pengalaman hidup Xiao Hong, tahu bahwa Xiao Hong hampir tidak memiliki kerabat di dunia, dan satu-satunya tetua yang benar-benar dapat memperlakukannya dengan baik mungkin adalah Cui Yuanbo. Dia juga mendengar tentang kematian tragis Cui Yuanbo tadi pagi. Xiao Hong pasti sangat yakin bahwa keluarga Miao lah yang melakukannya, membasmi satu-satunya kerabat Xiao Hong. Akan aneh jika Xiao Hong tidak marah. Dengan pemahaman ini, Luo Xuening tidak lagi terkejut, tetapi ia tahu betul konsekuensi dari tindakan Xiao Hong. Bahkan jika ia membasmi Miao Dongsheng, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Aku tidak menyangka orang ini terkadang impulsif, sungguh, gumam Luo Xuening dalam hati. Mo Xuan mendengarkan gumaman ini dengan saksama, dan hatinya tergerak lagi. Terakhir kali mereka di perpustakaan, ia merasa Luo Xuening dan Xiao Hong berselingkuh, dan kini ia semakin yakin akan hal itu. Letnan Kolonel Mo, kudengar kau selalu optimis tentang Xiao Hong, kan sejujurnya, aku juga. Namun, Xiao Hong adalah warga Kekaisaran Futan, dan tidak mudah untuk merebutnya dari kerajaan Singer. Lupakan saja, aku akan menanggung akibatnya dan menyerahkannya padamu. Luo Xuening tiba-tiba berkata demikian, dan kata-katanya sangat samar. Namun, Mo Xuan, yang berdiri di samping, juga seorang veteran. Ia tentu saja memahami makna terdalam dari kata-kata Luo Xuening, yaitu bahwa ia ingin melindungi Xiao Hong, tetapi ia tidak ingin melakukannya sendiri, jadi ia langsung menyodorkannya kepada Mo Xuan. Karena di Kekaisaran Futan, para prajurit menikmati hak istimewa mutlak ini. Bahkan jika warga sipil melakukan kesalahan serius, Departemen Keamanan tidak berhak ikut campur. Mereka harus dikembalikan ke militer dan diadili di pengadilan militer. Mengenai mengapa Luo Xuening tidak melakukan ini dan apa hubungannya dengan Xiao Hong, Mo Xuan tidak banyak bertanya. Ia tahu betul bahwa ada beberapa hal yang tidak seharusnya ia tanyakan terlalu banyak. Terima kasih, Jenderal Luo, atas belas kasihannya. Saya akan segera melakukannya. Mo Xuan menjawab dan melangkah keluar. Kemudian ia mulai mencari nomor telepon wali kota Heiyindong. Heiyindong tentu saja mengetahui hal ini sejak awal, dan reaksi pertamanya adalah terkejut, diikuti amarah. Seseorang berani melakukan penyergapan di kota Taiwu. Apakah dia masih menghormatinya sebagai wali kota? Oleh karena itu, Heiyindong hampir tanpa ragu-ragu. Begitu mendengar berita itu, ia memerintahkan Direktur Jenderal Departemen Keamanan Kota Taiwu untuk datang ke kantornya. Saat itu, ia sedang berdiskusi dengan Yang Jiang, Direktur Jenderal Departemen Keamanan, tentang cara menangkap Xiao Hong. Singkatnya, Xiao Hong harus dihukum berat. Ia diperkirakan tidak akan lolos dari hukuman mati,
begitu pula semua orang yang terlibat dalam kasus ini. Melihat ketegasan He Yindong, Yang Jiang segera meyakinkannya, "Wali kota, jangan khawatir, 100 petugas keamanan sudah berkumpul. Xiao Hong tidak akan bisa melarikan diri, dan situasi akan terkendali sesegera mungkin." Namun, tepat ketika Yang Jiang, Direktur Jenderal Departemen Keamanan, memberikan jaminan tersebut, pola sihir komunikasi di samping wali kota tiba-tiba bergetar. Ketika ia mengambilnya dan melihatnya, ekspresi wali kota tiba-tiba berubah, dan orang yang ia minta untuk dihubungi adalah Mo Xuan. Mo Xuan gumam wali kota dalam hati, agak bingung. Mungkinkah Mo Xuan juga mengetahui situasi Xiao Hong dan memutuskan untuk mengirim pasukan untuk membantunya, namun, akankah militer berbaik hati seperti itu? "Tunggu saya," kata wali kota kepada Yang Jiang, lalu berbalik dan masuk ke ruang tunggu. Setelah telepon tersambung, ia menyapanya dengan hangat, "Hai, Kepala Mo, jarang sekali Anda bisa menghubungi saya." "Sudahlah, jangan bicara omong kosong. Aku yakin kau sudah mendengar tentang perselingkuhan Xiao Hong," kan tanya Mo Xuan lembut. "Tentu saja, tapi jangan khawatir, kami akan menyingkirkan Xiao Hong sesegera mungkin dan memastikan kepala suku Luo Xuening tidak akan diganggu," kata wali kota dengan hormat. "Menyingkirkan Xiao Hong?" Mo Xuan berkata dengan nada angkuh, "Tidak, aku datang ke sini khusus untuk memberitahu kalian bahwa Xiao Hong telah kupilih untuk bergabung dengan tentara. Pangkatnya belum ditentukan, jadi, tidak perlu repot-repot dengan Departemen Keamanan Kota Taiwu. Militer akan mengurusnya sendiri." Hah, mendengar ini, wali kota tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara seperti itu. Situasinya ternyata jauh berbeda dari yang dibayangkannya. Awalnya ia mengira Mo Xuan akan marah besar. Lagi pula, konflik itu terjadi di bawah pengawasan Luo Xuening, yang jelas berdampak pada keselamatan Luo Xuening. "Kau tak perlu kaget. Biar ku jelaskan langsung, inilah yang dimaksud Luo Xuening. Dia ingin melindungi Xiao Hong. Kau seharusnya mengerti," kan Mo Xuan masih bernada merendahkan, dan kata-katanya sangat mengintimidasi. Tapi kenapa ini terjadi?" Wali kota sedikit bingung. "Aku juga tidak tahu, tapi sepertinya aku bisa merasakan bahwa Xiao Hong pasti ada hubungannya dengan Kuan Zhang. Kemungkinan besar dia murid Kuan Zhang. Kuan Zhang baru-baru ini menukar satu set materi untuk menjadi Master Yu dari Macau. Kurasa itu diberikan kepada Xiao Hong." Mo Xuan menganalisis. Ini juga pendapatnya sendiri. Rasanya sangat bisa diandalkan. Mampu membuat Luo Xuening memperlakukannya dengan begitu sopan, bagaimana mungkin dia bisa melakukan ini tanpa latar belakang? Lagi pula, kecepatan peningkatan Xiao Hong seperti menaiki roket. Diperkirakan dia akan segera mencapai Master Yu. Mampu meningkatkan kemampuan secepat itu, Mo Xuan yakin bahwa ini kemungkinan besar berkat Kuan Zhang. Kuan Zhang. Wali kota tergagap sedikit dan merinding sekujur tubuhnya. Wali kota tidak tahu identitas Kuan Zhang saat ini. Ia jelas merupakan sosok yang seperti dewa di kota Taiwu. Dulu, orang-orang ingin memenangkan hatinya, tetapi sekarang mereka hanya bisa memujanya. Sekarang dia tampaknya mengerti mengapa Xiao Hong begitu percaya diri dan ingin menghancurkan keluarga Miao. Setelah komunikasi terputus, ketika wali kota keluar dari ruang tunggu, ia tampak seperti orang yang berbeda. Raut wajahnya yang marah telah lenyap, digantikan oleh keterkejutan dan keheranan. "Wali kota, jika tidak ada yang salah, saya akan mengeluarkan perintah penangkapan sekarang." Yang Jiang melirik wali kota dan bertanya, "Perintahkan pengawal kalian untuk segera mengevakuasi seluruh jalan minggu, jangan tinggalkan siapapun," perintah wali kota dengan tegas. Apa Yang Jiang merasa bingung sejenak. Bagaimana mungkin wali kota, yang tadi begitu agresif dan bergumam di ruang tunggu sebentar, menjadi seperti ini? "Jangan tanya, ada beberapa hal yang tidak bisa kau tanyakan. Akan lebih baik jika kau tahu lebih sedikit," kata wali kota kata demi kata dengan ekspresi serius. "Oh, begitu." Yang Jiang melihat ekspresi aneh wali kota dan sepertinya mengerti sesuatu. Pemandangan di hadapannya tampak begitu rumit. Bersamaan dengan itu, melalui laporan media, masalah pemusnahan keluarga itu menyebar ke seluruh kota Taiwu. Penduduk Taiwu, yang masih menikmati sisa-sisa festival musim dingin, terkejut ketika mereka mengetahui kejadian ini dari pola ajaib film dan televisi. Melihat di layar cahaya, jalan minggu yang dulu makmur telah berubah menjadi kacau dan darah mengalir seperti sungai. Reaksi pertama semua orang adalah ketakutan di tempat, dan beberapa tidak mempercayai matanya. Siapa yang tega menghabisi seluruh keluarga? Kebencian macam apa yang melatar belakangi semua ini? Mereka bahkan tak bisa membayangkannya. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah beberapa media yang memiliki informasi lengkap telah mengungkap akar penyebab insiden tersebut, dan itu adalah Cui Yuanbo.
Dalang di balik pembantaian itu tidak lain adalah Xiao Hong, seorang siswa dari sekolah cabang. Melihat kata-kata ini, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa seluruh kota Taiwu terkejut. Seorang siswa dari sekolah cabang adalah nama yang terkenal, dan Xiao Hong, bos Dahong, masih terkenal. Sekarang mereka akhirnya dapat mengetahui dengan jelas bahwa keduanya sebenarnya adalah orang yang sama. Ini tentu saja berita yang mengejutkan. Hal ini terutama berlaku bagi pelanggan lama Dahong Meixing. Beberapa pelanggan lama yang datang ke Dahong Meixing pagi-pagi sudah agak bingung. Sebelumnya, ketika mereka mendengar Xiao Hong akan menghabisi seluruh keluarga, mereka pikir itu hanya lelucon, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pria itu serius. Terlebih lagi, yang dimusnahkan adalah keluarga Miao, sebuah klan berpengaruh di kota Taiwu. Mereka jelas bukan kelompok kecil. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa pada saat itu, Departemen Keamanan Kota Taiwu tidak turun tangan tepat waktu, melainkan mengevakuasi dan membiarkan situasi berkembang. Berita seperti itu tentu saja sampai ke telinga Mayor. Saat itu, Mayor sedang bersandar di sofa di rumah, dan istrinya dengan lembut menepuk-nepuk bahunya. Setelah beberapa hari tidak bertemu, Mayor tiba-tiba tampak jauh lebih tua. Jelas ada sesuatu yang membebani pikirannya, membuatnya sangat tidak nyaman. Pola ajaib film dan televisi kelas atas di depannya sedang memainkan sesuatu secara acak. Laporan berita penting yang baru saja diterima saluran kami konflik pecah di Jalan Minggu, yang dikuasai keluarga Miao, belum lama ini. Pemimpinnya adalah Xiao Hong, seorang siswa dari sekolah cabang ternama. Ia mengancam akan menghabisi keluarga Miao. Situasinya benar-benar di luar kendali. Seorang reporter wanita tiba-tiba muncul di film dan televisi Magic Pattern. Ia sedang duduk di helikopter hantu tim pembaruan peluncuran Magic Pattern. Kemudian, pemandangan berubah, dan terlihat bahwa seluruh Jalan Minggu telah berubah menjadi neraka dunia. Meskipun pengikut keluarga Miao berdatangan bertubi-tubi, tak seorang pun tampaknya mampu menghentikan langkah Xiao Hong. Setiap hembusan napas naga akan langsung menerbangkan 3 atau 4 anggota keluarga Miao. Kemanapun ia lewat, kabut dingin dan embun beku membubung. Tanpa Liang Qin, Han Xuan, dan Miao Chen, dan dengan gugurnya beberapa pasukan utama, hampir tak ada yang bisa menghentikan Xiao Hong. Bala bantuan yang baru tiba hampir semuanya gangster, dan hampir tak berdaya menghadapi Xiao Hong. Pada saat ini, Xiao Hong telah berubah sepenuhnya menjadi mesin pembasmi. Mayor, yang awalnya tampak tertekan, tiba-tiba membeku ketika mendengar Xiao Hong dan kemudian seorang siswa dari sekolah cabang. Melihat pemandangan seperti itu, ia langsung terkejut dan terduduk. Ada apa? Mayor agak bingung. Dia tahu Xiao Hong punya dendam terhadap keluarga Miao, tapi dia tidak menyangka Xiao Hong akan melakukan hal gila seperti itu. Dia juga tahu bahwa situasinya tampaknya sudah di luar kendali. Tahukah Anda, keluarga Miao adalah bagian dari grup Hongbo. Bisakah grup Hongbo hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa? Begitu grup Hongbo bertindak, Xiao Hong akan berada dalam masalah besar. Jelas, pasti ada sesuatu yang membuat Xiao Hong ingin menghancurkan keluarga Miao apapun yang terjadi, dan itu menyentuh rasa sakit yang tak tertahankan di hati Xiao Hong, seperti binatang buas yang disengat. Setelah keterkejutan awal, Mayor tampaknya menyadari masalah atau pilihan yang akan dihadapinya. Haruskah dia membantu Xiao Hong? Jika dia membantu, kota Taiwu kemungkinan besar akan kacau balau. Jika dia tidak membantu, dia dan Xiao Hong telah bekerja sama dan memiliki hubungan yang baik. Terlebih lagi, dia adalah pacar Musier dan dapat dianggap sebagai separuh anggota grup kolon. Sayang, bawakan aku pola sihir komunikasiku. Mayor ragu sejenak, lalu memberi perintah. Setelah mengambil pola sihir komunikasi, Mayor mengajukan permintaan panggilan ke Jiao Qishan. Pada saat yang sama, Sang Hongyun dari Bank Pola Ajaib Sang Hong juga mengetahui hal ini. Meskipun ia tidak bersikap terlalu berlebihan, reaksi pertamanya juga terkejut. Ia mengenal Xiao Hong dengan baik, seorang penambang, pemilik usaha kecil, dan seorang dukun. Bahkan sekarang, mereka masih berhubungan, memberi kesan bahwa ia orang yang sangat rendah hati. Tapi hari ini, saat ini, bagaimana mungkin Xiao Hong bisa menimbulkan kehebohan seperti itu? Ini tidak sesuai dengan kepribadian Xiao Hong yang biasa. Tuan, saya baru saja mendapat kabar bahwa Li Wen dan yang lainnya juga ada di antara mereka. Zhao Qing, yang sedang berdiri di kantor, tiba-tiba berkata lembut kepada Sang Hongyun, dengan ekspresi agak cemas. Ia juga berteman dekat dengan Xiao Hong. Orang-orang itu semakin dekat dengan Xiao Hong sejak Gua Rong Gelap, gumam Sang Hongyun dalam hati. Namun, mereka juga sangat bijaksana dan tidak mengungkapkan identitas grup Shaojiang. Zhao Qing memaafkan mereka.
Bagaimana menurutmu, tanya Sang Hongyun. Tolong, Zhao King menjawab dengan sangat tegas. Aku pernah berutang budi pada Xiao Hong, jadi aku akan membalasnya sekarang, kata Sang Hongyun lembut. Saya mengerti, jawab Zhao King dan berbalik untuk berjalan keluar. Sementara itu, Xiao Hong telah bertempur selama 1 jam. Seluruh jalan Minggu berlumuran darah. Toko-toko dan jalanan berlumuran darah. Mayat-mayat berserakan di mana-mana. Kebanyakan dari mereka adalah pengikut keluarga Miao, atau bibi dan paman Miao Chen. Singkatnya, tak seorang pun yang ada hubungannya dengan keluarga Miao luput. Bisa dibilang ia telah memusnahkan ke-9 klan. Dia berusaha untuk memusnahkan keluarga Miao di kota Taiwu. Melihat Xiao Hong yang sedang memegang pedang Jisoo, wajah, tangan, dan pakaiannya berlumuran darah. Saat ini, mustahil untuk mengetahui darah siapa itu. Satu-satunya yang masih berwarna adalah tanda pertempuran di lengan bawah Xiao Hong. Tidak ada keganasan atau kegilaan di wajahnya, hanya kedamaian. Pada saat ini, Xiao Hong telah muncul di gerbang utama villa mewah Miao Dongsheng, dan pengikut Dahong telah mengepung villa mewah Miao Dongsheng sepenuhnya. Menatap pintu masuk utama, hanya sekitar selusin pelayan bersenjata yang tersisa, gemetar ketakutan menatap Xiao Hong dan tumpukan mayat di belakangnya. Mata mereka kehilangan ketajaman, dan tubuh mereka gemetar. Mereka baru berada di tingkat ketiga murid Yu, jadi bagaimana mungkin mereka bisa melawan Xiao Hong? Rasa takut akan kematian sudah mulai menyebar di mata mereka. Setelah jeda sejenak, Xiao Hong terus berjalan, perlahan bergerak menuju sarang Miao Dongsheng. Miao Dongsheng, Muan dan yang lainnya yang berdiri di lantai 3 villa secara alami dapat melihat pemandangan mengerikan di jalan. Saat itu, mereka tak punya waktu untuk minum. Mereka berdiri di dekat jendela dan menatap halaman di kejauhan dengan takjub. Ironisnya, Miao Dongsheng berharap seorang murid dari sekolah cabang akan datang dan membasminya, tetapi ketika seorang murid dari sekolah cabang benar-benar datang untuk membasminya, ia terkejut mendapati bahwa kemampuan bertarung murid dari sekolah cabang itu benar-benar di luar imajinasinya. Dia terkejut dan ketakutan. Sepertinya pemicu semua ini hanya karena Cui Yuanbo, seorang lelaki tua yang tidak mencolok, tetapi dia justru mendorong keluarga Miao ke jurang kehancuran. Setelah syok awal, Muan berkeringat deras. Ia buru-buru mengeluarkan pola sihir komunikasi dan bersiap mengerahkan para penjaga dari distrik Sijin untuk datang membantu dan menangkap Xiao Hong. Bab 230 Kehancuran Keluarga. Namun, yang sangat mengejutkan Muan adalah bahwa Departemen Keamanan menolak perintah Muan begitu saja, dengan alasan ia telah dipecat. Bagaimana ini mungkin? Saat Departemen Keamanan Sijin dengan kejam memutus kontak dengan Muan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata itu, nadanya penuh ketidakpercayaan. Dia adalah kepala Departemen Keamanan yang bermartabat, tetapi dia menghadapi bahaya. Namun, Departemen Keamanan Distrik Sijin tidak hanya menutup mata, tetapi juga langsung memutuskan semua hubungan dengannya. Semuanya terasa aneh, seperti mimpi buruk yang sangat mengerikan. Terlebih lagi, Muan sudah merasakan bahwa ketika Xiao Hong mulai memusnahkan keluarga itu, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang membantu Xiao Hong secara diam-diam. Miao Dongsheng, yang berdiri di samping, tidak peduli dengan pikiran Muan saat ini. Rumahnya telah dikepung dan sudah terlambat untuk melarikan diri. Ia terpaksa mengeluarkan pola sihir komunikasi dan bersiap untuk meminta bantuan Cai Sang. Bagaimana mungkin Cai Sang, yang bersekolah di Akademi Pola Sihir Sijin, tidak tahu berita mengejutkan bahwa keluarga Miao akan musnah? Dalam semua ini adalah seorang siswa dari sekolah cabang yang ia impikan untuk ditemukan. Pada saat ini, Cai Sang yang sedang terkejut, juga melihat wajah dan nama seorang siswa dari sekolah cabang untuk pertama kalinya, Xiao Hong. Nama ini membuat Cai Sang sedikit bingung. Ia sepertinya pernah mendengarnya di suatu tempat, tetapi ia tidak ingat di mana. Namun, ketika ia menatap Han Chen, ia tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Hong adalah siswa sampah yang dipecat tanpa ampun olehnya karena ia pikir kualifikasinya biasa-biasa saja. Sebenarnya, apa perlu dikatakan lagi? Apakah Xiao Hong itu mahasiswa sampah? Sebagai mahasiswa tahun pertama, kekuatan tempurnya sebanding dengan si jenius Miao Chen, dan dia bahkan lebih kuat daripada Miao Chen karena Miao Chen tidak memiliki teknologi tato. Jadi itu dia. Cai Sang tak kuasa menahan diri untuk berbisik, hatinya terasa sangat rumit. Ia tak pernah menyangka bahwa bakat yang selama ini ia perjuangkan ternyata adalah murid yang ia pecat, dan posisinya kini diberikan kepada putra seorang pejabat tinggi. Jika Akademi Rune Sihir Sijin diibaratkan sebuah mahkota bertatahkan permata, perilaku bodoh Cai Sang tak ubahnya seperti menyerahkan batu rubi dan menempelkan batu pecah pada mahkotanya. Sekarang dalam benaknya, dia masih teringat kata-kata penghinaannya terhadap Xiao Hong.
Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Yang perlu kita pikirkan sekarang adalah bagaimana menyelamatkan keluarga Miao. Chai Suang, yang berdiri di samping, secara alami dapat melihat situasi tragis di Jalan Minggu atau keluarga Miao melalui layar cahaya. Meskipun ia tampak tenang di permukaan, hatinya bergetar. Ia baru saja mengetahui dari media bahwa alasan Xiao Hong marah adalah karena kematian Cui Yuanbo. Kematian Cui Yuanbo tampaknya berkaitan erat dengan Chai Suang sendiri. Meskipun ia tidak mengambil tindakan langsung, ia juga merupakan kaki tangan. Tidak diragukan lagi bahwa situasi telah meningkat hingga titik ini hari ini, hampir mengguncang kota Taiwu, sesuatu yang tidak ia duga. Jika kebenaran terungkap karena ledakan amarah Xiao Hong, dia tidak dapat membayangkan seperti apa masa depannya. Chai Sang tidak tahu apa yang dipikirkan Chai Suang saat ini. Ia telah memberitahu hampir 100 orang dari grup Hongbo di dekat Jalan Minggu untuk bersiap menyelamatkan keluarga Miao. Kepala sekolah, ada situasi. Kami baru saja menerima kabar bahwa ratusan siswa dari sekolah Melon Yuen telah diberangkatkan dan ditempatkan di dekat pinggiran distrik Sijin. Mereka semua memiliki pola tempur. Tepat ketika Chai Sang hendak memberi perintah, asisten itu tiba-tiba melapor kepada Chai Suang. Mendengar ini, pupil Chai Sang sedikit berkedut. Mereka datang kenapa dengan pola pertempuran yang mereka buat? Apakah mereka merencanakan pertempuran yang menentukan dengan Hongbo? Kepala sekolah, Zhao Qing dari grup Shao Jiang memimpin lebih dari 100 pengendali pola dan telah berangkat dari Bank Pola Ajaib Sang Hong. Sepertinya mereka sedang menuju ke arah kita. Asisten itu tiba-tiba melanjutkan, dengan ekspresi yang sedikit serius. Apa yang mereka coba lakukan serangan gabungan terhadap grup Hongbo, gumam Chai Sang dalam hati, raut wajahnya yang semula serius berubah menjadi tegas. Ia sedikit mengamati peta Akademi Pola Sihir Sijin. Ia dapat melihat dengan jelas bahwa begitu para master pola grup Hongbo dimobilisasi, pertahanan distrik Sijin akan kosong, dan kemungkinan besar kedua kelompok akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Meskipun ada Luo Suening sebagai jimat, siapa yang berani mempertaruhkan semua chipnya pada dua kekuatan besar yang tidak berani mengambil tindakan? Desir. Tiba-tiba, wajah Chai Sang memucat, seolah menyadari sesuatu. Seolah-olah kedua keluarga ini sedang memperingatkan Chai Sang agar tidak bertindak gegabah dan mencoba mengganggu rencana Xiao Hong untuk menghancurkan keluarga itu. Kesadaran ini terutama berasal dari dua identitas Xiao Hong, seorang siswa di sekolah cabang yang menjadi kesayangan kolon grup sebagai bos Da Hong Mei Travel. Xiao Hong sangat dekat dengan Sang Hong Yun dan memiliki hubungan baik dengan Zhao Qing. Klik, menyadari hal ini, setetes keringat dingin tiba-tiba mengalir di pipi Chai Sang dan jatuh ke meja. Benar, baik Xiao Hong maupun siswa dari sekolah cabang, grup Hongbo dapat menangani identitas mereka masing-masing secara terpisah. Tetapi ketika kedua identitas itu digabungkan menjadi satu, rasanya tidak mudah untuk ditangani. Kemungkinan besar, kedua identitas Xiao Hong akan menjadi perekat, mendorong Shao Jiang dan kolon untuk bersatu menghadapi grup Hongbo. Situasi ini sungguh tak ingin Chai Sang bayangkan. Sepertinya keluarga Miao tak bisa diselamatkan lagi, gumam Chai Sang dalam hati, lalu perlahan bersandar di kursi, matanya penuh keterkejutan. Ia tak menyangka Xiao Hong, yang dulu tak mencolok, akan memainkan peran sehalus ini. Pada saat ini, pola sihir komunikasi di samping Chai Sang tiba-tiba bergetar. Orang yang meminta panggilan itu adalah Miao Dongsheng. Chai Sang tentu saja tahu apa yang diminta Miao Dongsheng. Kepala sekolah, keluarga Miao sedang dalam masalah. Tolong bantu. Xiao Hong adalah siswa dari sekolah cabang. Dia mencoba membasmiku, kata Miao Chen dengan tidak jelas. Jangan khawatir, Miao Chen masih di luar. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga secercah harapan bagi keluarga Miaomu. Setelah berkata begitu, Chai Sang memutuskan kontak dengan Miao Dongsheng. Miao Dongsheng, yang berada di seberang, agak bingung ketika mendengar Chai Sang mengatakan hal ini tanpa alasan, tetapi ia sepertinya punya firasat buruk. Ia mengajukan beberapa permintaan telepon berturut-turut, tetapi Chai Sang tidak menjawab sama sekali. Bang, hampir pada saat ini, pintu ruang tamu mewah itu tiba-tiba dibuka oleh Xiao Hong dengan kedua tangannya. Melihat jaket kulit hitam Xiao Hong, warna aslinya tak lagi terlihat. Darah merah tua telah membeku menjadi es darah di bawah es. Tetesan darah masih menetes dari pedang Jisoo yang dipegangnya di tangan kanannya. Hanya pupil di wajahnya yang merah darah yang jelas-jelas hitam dan putih. Melihat Xiao Hong muncul di hadapannya dalam keadaan seperti itu, mata Miao Dongsheng terbelalak lebar, wajahnya memucat, dan ia pun mundur selangkah. Meskipun masih ada jarak di antara mereka, ia sudah bisa merasakan hawa dingin yang memancar dari tubuh Xiao Hong. Adapun Muan,
keagungan sang direktur telah lenyap sepenuhnya, dan kakinya gemetar. Ia seolah samar-samar merasakan apa yang akan menyambutnya. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan pistol pola ajaib dan mengarahkannya ke Xiao Hong dengan gemetar. Xiao Hong mengabaikannya sepenuhnya, bahkan tak meliriknya. Sebaliknya, ia menatap Miao Dongsheng dengan tatapan dingin dan berbisik, "Di mana Miao Chen? Bukankah dia sengaja mencariku? Aku datang." Kau, gumam Miao Dongsheng sambil menatap Xiao Hong, tak tahu harus berkata apa. Keringat dingin sudah mengucur deras dari dahinya. Dulu, di matanya, Xiao Hong hanyalah seekor semut, tetapi kini ia seakan berubah menjadi ibel yang memikat hati orang-orang. "Jika kau membasmi majikanku, aku akan menghancurkan seluruh keluarganya. Kaulah yang terakhir," dan setelah itu Miao Chen sendiri. Xiao Hong melanjutkan bicaranya dengan lembut, lalu perlahan berjalan ke ruang tamu yang mewah, mendekati Miao Dongsheng selangkah demi selangkah. Ini urusan keluarga Miao. Ini tidak ada hubungannya dengan Departemen Keamanan kita. Aku pergi dulu." Melihat Xiao Hong tidak tertarik memperhatikannya, Muan berencana untuk menyelinap pergi bersama Sun Rui. Bang! Bang! Namun, tepat saat mereka melangkah dan hendak pergi, Xiao Hong membuka lengannya sedikit, dan dua bola gel melesat keluar dan mendarat di kaki mereka. Kemudian, gel itu berubah menjadi bongkahan es berusia 10.000 tahun, membekukan salah satu kaki mereka. "Mau pergi? Baiklah, aku akan mengantarmu nanti." Xiao Hong melirik Muan dan Sun Rui, lalu berkata dengan tenang. Kemudian, ia mengulurkan tangan dan meraih kerah Miao Dongsheng, menariknya ke depan. Ini pertama kalinya ia sedekat ini dengan Xiao Hong. Saat itu, yang bisa dirasakan Miao Dongsheng hanyalah hawa dingin yang memancar dari tubuh Xiao Hong, bau darah, dan tatapan dinginnya yang seolah membekukan segalanya. "Katakan padaku, selain Miao Chen, siapa lagi yang membasmi guruku?" "Tentu saja, kau boleh diam, tapi aku akan menyiksamu sampai mati." Setelah ia selesai berbicara, seekor ular energi ganas muncul dari ujung jari Xiao Hong dan berenang terus-menerus di depan mata Miao Dongsheng. Melihat hal ini, sudut mulut Miao Dongsheng sedikit bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Saat ini, dia tidak tahu apakah dia harus mengkhianati Cai Suang. "Mungkin, kau masih belum mengerti apa arti sebenarnya dari penyiksaan sampai mati." Setelah mengatakan itu, Xiao Hong menggoyangkan lengannya, dan sengatan ular itu langsung melesat ke arah Sun Rui yang tak jauh darinya. Yang terjadi selanjutnya adalah pembusukan yang sangat mengerikan, daging dan tulangnya terpisah. Hanya 5 detik kemudian, Sun Rui hanya meninggalkan kerangkanya, lalu ia roboh dengan suara keras, tidak meninggalkan jejak tubuhnya. Miao Dongsheng, yang tertangkap oleh Xiao Hong, tentu saja melihat pemandangan ini dengan sangat jelas. Ia tanpa sadar menarik napas dan jari-jarinya gemetar tanpa sadar. Kesombongan dan aura jahat sebelumnya telah hilang sepenuhnya. Muan, yang berada di sampingnya, berkeringat deras. Ia tahu betul bahwa ia mungkin orang berikutnya yang akan mengalami situasi seperti itu. Saat itu, ia merasa sangat menyesal dan bertanya-tanya mengapa ia begitu menginginkan uang Miao Dongsheng. "Sudahkah kau memikirkannya matang-matang? Kukatakan padamu, bahkan jika kau tidak memberitahuku, aku akan mencari tahu siapa pemiliknya." Xiao Hong mengeluarkan beberapa kata dari sela-sela giginya, dengan sorot mata yang tajam. "Itu, Cai Suang. Dialah yang menemani Miao Chen." Miao Dongsheng melirik cara Sun Rui meninggal dan akhirnya mengaku dengan jujur. "Jangan khawatir, aku akan segera mengirim putramu ke neraka untuk menemanimu," kata Xiao Hong lembut, lalu menyentuh leher Miao Dongsheng dengan ujung jarinya. Sesaat kemudian, tubuh Miao Dongsheng langsung jatuh ke tanah, kepalanya berada di tangan Xiao Hong. Saat Miao Dongsheng terbasmi, mata dingin Xiao Hong berkilat basah, lalu ia memejamkan mata sedikit. Setetes air mata perlahan jatuh di pipinya yang berlumuran darah, meninggalkan bekas yang jelas. "Sekarang semua yang ada di keluarga Miao adalah milikku. Pergilah dan ambil apapun yang kau suka." Xiao Hong berdiri di sana sambil memegang kepala Miao Dongsheng dan berkata dengan lembut. Para pengikut yang datang bersama Xiao Hong tidak bergerak. Meskipun mereka hanya bisa melihat punggung Xiao Hong, mereka tampaknya bisa merasakan kehancuran hati Xiao Hong saat ini setelah amarahnya padam. "Sudahlah, jangan khawatirkan aku. Aku ingin sendiri." Xiao Hong melanjutkan dengan lembut, suaranya terdengar sedikit lebih lemah dan sedikit sedih daripada sebelumnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Hong, bawahannya mundur dengan hati-hati dan kemudian mulai menjarah keluarga Miao. Sesaat, seluruh aula mewah itu hening. Muan bahkan tak berani bernapas saat ini. Ia menatap kosong ke arah Xiao Hong yang berdiri tak bergerak, hatinya bergejolak. Sekitar setengah jam kemudian,
Lile tiba-tiba masuk diam-diam, melihat sekeliling, lalu datang ke sisi Xiao Hong dan berkata dengan suara rendah, "Saudara Hong, lihat." Sambil berbicara, Lile membuka pakaiannya, memperlihatkan setumpuk dokumen. Ini semua akta tanah keluarga Miao. Hampir semua barang berharga ada di sini. Jangan sampai ada yang melihatnya. Ini. Simpan dulu, kita bicara nanti. Xiao Hong menjawab dengan lembut, lalu menghampiri Muan dan menggeledah tubuhnya. Seperti dugaannya, Xiao Hong segera menemukan pola penyimpanan emas yang digunakan Miao Dongsheng untuk menyuap Muan. Ia memasukkannya ke dalam saku dan berjalan perlahan menuju pintu. Kemudian, ia mengangkat lengannya sedikit dan menembakkan spiral ke arah Muan. Tubuh Muan hancur di tempat, tak menyisakan mayat utuh. Sesampainya di halaman villa, Xiao Hong dengan santai melemparkan kepala Miao Dongsheng ke tumpukan kepala, lalu melangkah perlahan, melewati jalanan yang dipenuhi mayat, gang-gang sepi, berjalan tanpa suara sepanjang jalan. Meskipun ada penjaga di sepanjang jalan, mereka masih sangat jelas tentang apa yang telah dilakukan Xiao Hong, dan mereka hanya bisa menghindarinya. Saat ini, Xiao Hong tak mampu menggambarkan perasaan di hatinya. Kesedihan, kesepian, kesunyian, kebingungan mungkin bukan satu pun, atau mungkin campuran dari semuanya. Kini, Xiao Hong tak peduli apapun, hanya berjalan tanpa tujuan. Satu-satunya yang indah dan peduli di hatinya hanyalah Musier, tapi di mana dia sekarang saat Xiao Hong sangat membutuhkannya, dia tak muncul di sisinya. Baru tengah malam Xiao Hong Chai pulang sendirian, membuka pintu kamar, dan langsung jatuh ke tempat tidur. Ia tidak bergerak dan tertidur. Pada saat ini, seluruh kota Taiwu hancur total. Keluarga Miao yang tersohor itu dibantai secara tragis. Adakah yang lebih mengejutkan dari ini? Terlebih lagi, pelakunya adalah seorang siswa dari sekolah cabang, seorang pria yang dikenal di kota Taiwu sebagai Master of Dreams. Bisa dibilang, baik Bos Dahong maupun siswa dari sekolah cabang tersebut merupakan perwujudan keindahan. Melakukan hal seperti ini secara tiba-tiba sungguh sangat berbeda. Jalan Minggu telah ditutup total saat itu. Para pengikut Dahong telah lama dievakuasi, dan petugas keamanan internal sedang membersihkan lokasi kejadian. Toko-toko yang bukan milik keluarga Miao masih utuh dan tidak mengalami kerusakan sama sekali. Tak diragukan lagi, saat ini, di seluruh kota Taiwu, nama Xiao Hong telah terpatri kuat di benak semua orang. Bahkan Melon dan Sang Hong Yun pun tak tega melakukan tindakan gila seperti itu, memusnahkan seluruh keluarga. Tentu saja, hal yang paling banyak menjadi spekulasi saat ini adalah apa yang akan terjadi pada Xiao Hong. Luo Xuening, yang berada di area asrama nomor 1, melihat situasi telah tenang dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi damai. Apa pendapat Tuan Macao tentang Xiao Hong? Luo Xuening tiba-tiba bertanya dengan lembut, dengan ekspresi agak serius, tidak bercanda. Ular berbisa, ketika diam, menyatu sempurna dengan lingkungan sekitarnya dan sama sekali tidak mencolok, tetapi ketika bergerak, ia dapat membasmi dengan satu tebasan. Macao akhirnya memberikan penilaiannya. Hari sudah larut, jadi Luo Xuening tidak banyak mengobrol dengan Macao. Ia kembali ke kamar tidurnya, memilah laporan tentang bayangan hitam itu sebaik mungkin, dan mengirimkannya kepada Amiro, berharap Amiro bisa memberinya nasihat. Lagi pula, Luo Xuening masih terlalu muda. Di sisi lain, ekspresi Chai Sang semakin tidak menentu. Ada amarah, kekhawatiran, dan keraguan di matanya. Kemarahan itu tampak jelas. Kehancuran keluarga Miao tak diragukan lagi sangat melemahkan kekuatan grup Hongbo. Kekhawatiran itu berkaitan dengan dua kekuatan besar dan bantuan mereka kepada Xiao Hong. Keraguan itulah yang membuat Departemen Keamanan menutup mata dan hanya muncul sampai akhir. Jelas, seseorang pasti membantu Xiao Hong secara diam-diam. Saat itu, Chai Sang tidak bisa terlalu marah. Ia hanya memikirkan Xiao Hong dan berusaha mencari keadilan bagi keluarga Miao melalui Departemen Keamanan. Melihat orang-orang dari kolon dan grup Shaoji yang telah dievakuasi, Chai Sang pun memerintahkan semua orang untuk kembali beristirahat. Namun, malam itu ternyata menjadi malam yang tidak bisa tidur bagi Chai Sang dan mereka yang terlibat dalam situasi tersebut. Sehari berlalu begitu cepat. Ketika wali kota kembali ke kantornya, ia tampak sangat lesu. Bagaimana ia bisa beristirahat setelah insiden sebesar itu? Bagaimana Xiao Hong harus dihukum? Kalau terlalu serius, orang itu murid Kuan Zhang. Kalau terlalu ringan, konsorsium Hongbo akan kesulitan membenarkannya. Lagi pula, Xiao Hong sudah menghabisi keluarga Miao. Pada saat ini, pola sihir komunikasi He Yindong tiba-tiba bergetar beberapa kali. Ia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah pesan selain Miao Chen, Chai Suang juga terbasmi di Cui Yuanbo. Benar sekali. Tunggu,
Aku akan mengirimkan rekaman Miao Dongsheng kepadamu, Xiao Hong. Apakah ini ada hubungannya dengan Cai Suang? Ekspresi He Yindong sedikit berubah, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, lalu segera memberitahu Yang Jiang untuk datang ke kantornya. Hampir pada saat ini, pola sihir komunikasi Miao Dongsheng bergetar, menampilkan Cai Sang. Bisa dibilang Xiao Hong dan Cai Sang sangat akurat dalam menentukan waktu. Mereka berdua tiba tepat saat wali kota baru saja mulai bekerja. Namun, Xiao Hong masih selangkah lebih maju. He Yindong yang sudah mempunyai rencana dalam pikirannya, tidak lagi takut dengan permintaan panggilan Cai Sang dan segera menjawab panggilan tersebut. Kepala sekolah Cai, ada apa? Tanya He Yindong dengan nada serius. Wali kota He pasti sudah tahu tentang itu kemarin, kan sebuah insiden keji terjadi di kota Taiwu. Keluarga Miao pada dasarnya musnah. Pelakunya adalah Xiao Hong. Saya di sini untuk menanyakan solusi untuk menangani Xiao Hong. Cai Sang bertanya dengan nada tidak sopan yang sama. Saya tahu ini. Menurut hukum kota Taiwu, Xiao Hong akan ditindak tegas dan tidak akan ditoleransi. Sekalipun kepala sekolah Cai Sang tidak mengatakannya, saya akan melakukannya. Namun, menurut prosedur penanganan kasus resmi, kita harus mulai dari awal kasus, yaitu kematian Tuan Cui Yuanbo. Saya punya cukup bukti sekarang. Cui Yuanbo dibasmi. Pembasminya adalah Miao Chen dan cucu Anda, Cai Suang. Kebetulan saja, jika Anda tidak menghubungi saya juga akan menghubungi Anda. Saya akan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Cai Suang dan berharap kepala sekolah Cai dapat bekerja sama secara aktif. He Yindong berkata-kata demi kata. Strateginya cukup unik. Menghukum Xiao Hong boleh saja, tetapi prasyaratnya adalah membawa Miao Chen dan Cai Suang ke pengadilan. Mendengar ini, ekspresi Cai Sang tiba-tiba berubah. Tak diragukan lagi, apa yang dikatakan He Yindong di luar dugaannya. Mustahil Cai Suang terlibat dalam pembasmian Cui Yuanbo. Aku akui dia agak arogan, tapi dia tidak akan sekejam itu. Cai Sang menjawab, tetapi nadanya terdengar serius. Semoga saja tidak, tapi buktinya meyakinkan. Sekalipun Cai Suang tidak membasmi Miao Chen sendiri, dia menyaksikannya membasmi. Jadi dia dianggap kaki tangan dan harus dihukum penjara seumur hidup. Tentu saja, Departemen Keamanan tidak bisa menghukum Cai Suang sekarang, tapi Departemen Keamanan berhak mengizinkan Cai Suang datang ke Departemen Keamanan untuk membantu penyelidikan. Saya yakin kepala sekolah Cai, yang selalu dikenal karena integritasnya, tidak akan menoleransi ikatan keluarga, kata He Yindong dengan tegas. Ini, Cai Sang sedikit ragu sejenak. Tentu saja, mengingat persahabatan lama kita, penangkapan Cai Suang bisa ditunda, tetapi dengan alasan yang sama, kasus Xiao Hong juga harus ditunda. Saya yakin kepala sekolah Cai tidak keberatan, kan? Jika kepala sekolah Cai merasa itu tidak pantas, tidak masalah. Saya akan segera menangkap Cai Suang, dan setelah mengadilinya, saya akan segera mengadili Xiao Hong. Saya jamin itu bisa selesai dalam 5 hari kerja. He Yindong melanjutkan, dan kata-katanya jelas jauh lebih lembut. Sebagai wali kota Taiwu, ia memiliki pemahaman yang tepat tentang cara maju dan mundur, yang membuat Cai Sang merasa tertekan dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri, tetapi tidak memaksa pihak lain untuk melakukan sesuatu yang nekat. Kalau begitu, aku harus merepotkan wali kota, jawab Cai Sang sambil buru-buru memutus sambungan. Melihat Cai Sang mengambil inisiatif untuk memutuskan kontak, senyum tipis melintas di wajah He Yindong. Pada saat yang sama, Xiao Hong di kamar tidur mengirim pesan kepada He Yindong, lalu melepas pakaiannya satu persatu. Jaket kulit pemberian musier kepada Xiao Hong memiliki banyak lubang, ada yang dalam dan ada yang dangkal. Lubang yang sama juga terpantul di kulit Xiao Hong. Ada sekitar 7 atau 8 lubang dengan ukuran berbeda. Untungnya, lubang-lubang itu tidak dalam dan mudah diobati dengan pola sihir penyembuhan. Setelah menyembuhkan luka di tubuhnya, Xiao Hong terlalu malas menggunakan pola sihir kecantikan untuk menghilangkan bekas luka. Ia melirik sekilas ketiga kelinci yang tersisa, lalu langsung pergi ke kamar mandi dengan pola larutan pemurnian darah dan pil pola pemurnian darah untuk melanjutkan latihan. Sedangkan untuk cabang pola sihir si jin, meskipun Xiao Hong tidak berniat keluar, ia sudah memutuskan untuk tidak pergi ke sana lagi. Tidak ada yang membuat Xiao Hong bernostalgia di sana. Tentu saja kali ini, Xiao Hong sangat jelas bahwa ia harus berterima kasih kepada Luo Xuening. Hampir ketika Xiao Hong baru saja bangun, ia melihat pesan pencarian kredit yang dikirim oleh Luo Xuening. Atas hal ini, Xiao Hong mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam. Tanpa keterlibatan Departemen Keamanan, Xiao Hong tak diragukan lagi terbebas dari masalah besar. Tentu saja, ini bukan berarti semuanya akan berakhir.
Pembasmi Miao Chen dan Cai Suang belum mati, dan Xiao Hong tidak akan membiarkan mereka pergi. Prasyarat untuk mengalahkan mereka adalah meningkatkan daya dorongnya sesegera mungkin. Bab 232. Metode Xiao Hong. Menjelang siang, setelah 3 jam pelatihan, kekuatan pendorong Xiao Hong telah mencapai 3211, dan dia dengan putus asa mendekati level kelima pengemudi. Setelah berpakaian dan keluar dari kamar mandi, Xiao Hong melihat Lile tidak sibuk dengan perjalanan ke Dahongmei, tetapi terus keluar masuk, sibuk dan bersenang-senang. Setelah pertempuran pemusnahan kemarin, dapat dikatakan bahwa seluruh keluarga Miao telah dijarah, dan hampir tidak ada yang tersisa. Di antara bawahan yang pergi bersama Xiao Hong, banyak yang menderita korban, tetapi kebanyakan dari mereka menghasilkan banyak uang. Bahkan Lile mendapatkan keuntungan penuh sebesar 3.000 emas, yang menunjukkan betapa kayanya keluarga Miao. Melihat Xiao Hong muncul di pintu, Lile segera menghentikan apa yang sedang dilakukannya, berjalan mendekati Xiao Hong, mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dari tas tangannya, dan menyerahkannya kepada Xiao Hong. Saudara Hong, akta tanah dan akta rumah ini, tanya Lile ragu-ragu. Setelah sekian lama di kota Taiwu, Lile bukan lagi penambang kecil yang hanya tahu cara memanfaatkan keuntungan kecil. Ia tahu betul bahwa akta rumah dan akta tanah ini adalah barang yang paling berharga. Selama Departemen Keamanan tidak terlalu banyak ikut campur, hal-hal ini pasti akan membuat mereka tumbuh lebih kuat lagi dalam waktu singkat. Xiao Hong mengambil tumpukan dokumen tebal itu dan membolak-baliknya, lalu merenung sejenak, lalu mengirimkan informasi masing-masing kepada Meiji dan Sang Hong Yun. Isinya persis sama tanah dan toko di Jalan Minggu dijual dengan harga murah, diskon 20%, dan harganya bisa dinegosiasikan jika berminat. Xiao Hong tahu betul bahwa ia tidak bisa menguasai Jalan Minggu di distrik Sijin. Kalaupun bisa, ia tidak akan bisa mendapatkan pijakan. Daripada melakukan itu, lebih baik menjualnya kepada pihak yang bisa mendapatkan pijakan, lalu berbalik dan membeli seluruh jalan tempat Dahong berada. Xiao Hong tahu bahwa dengan bantuan rahasia Luo Xuening dan perlindungan sementara dari Departemen Keamanan, grup Hongbo tidak akan berani bertindak gegabah. Tapi bagaimana dengan di balik layar begitu grup Hongbo sadar, mereka mungkin saja menargetkannya secara diam-diam. Dia harus memperkuat bentengnya semaksimal mungkin. Tak lama kemudian, 2 getaran nyata datang dari pola sihir komunikasi Xiao Hong, dari Meiji dan Sang Hong Yun. Hanya ada satu pertanyaan waktu dan tempat. Jalan Minggu jelas merupakan tempat yang makmur. Baik Shao Jiang maupun Kolon telah mendambakannya. Kini setelah kesempatan itu datang, mereka tentu tidak akan menyia-nyiakannya. Lebih penting lagi, ini bisa menjadi batu loncatan untuk mengancam grup Hongbo. Sementara itu, di ruang kepala sekolah Akademi Rune Sihir Sijin, wajah Cai Sang memucat saat ia menatap Cai Suang di depannya. Tatapan ramah yang dulu ia miliki kini telah sirna. Cui Yuanbo, bagaimana dia meninggal? Cai Sang menatap Cai Suang dan berbicara setenang mungkin. Ini, Cai Suang melihat Cai Sang mendesak pertanyaannya, matanya sedikit berkedip, jantungnya berdebar kencang. Aku tidak tahu. Bagaimana mungkin perubahan ekspresi Cai Suang dan tatapannya yang menghindar bisa luput dari pandangan Cai Sang sesaat, jantungnya sedikit berdebar kencang. Aku beri kau kesempatan lagi. Kalau kau tidak memberitahuku, tak seorang pun bisa membantumu. Seorang siswa di sekolah cabang memiliki semua informasi tentang si pembasmi. Apa kau pikir dia akan melepaskan siapapun yang membasmi gurunya? Tanya Cai Sang dengan wajah dingin. Ketika 5 kata seorang siswa dari sekolah cabang sampai ke telinga Cai Suang, hatinya tiba-tiba menegang. Ia telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri pembasmian seluruh keluarga oleh seorang siswa dari sekolah cabang, dan dampaknya terhadap Cai Suang sungguh luar biasa. Tak diragukan lagi, saat ini, seorang siswa dari sekolah cabang hampir menjadi mimpi buruk di benak Cai Suang, dan itu masih membekas. Dan dari segi kekuatan saja, dia tidak sebanding dengan siswa tertentu dari sekolah cabang. Situasinya sudah sampai pada titik ini, dan jauh lebih serius daripada yang dibayangkannya. Seseorang dari Departemen Keamanan baru saja datang menemui saya dan bersiap untuk menangkap Anda, lanjut Cai Sang dengan nada dingin. Cai Suang tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan suara itu, dan secercah ketakutan akhirnya muncul di matanya. Jelas saat ini, kertas tak lagi mampu menahan api. Setelah jeda sebentar, Cai Suang mengangguk sedikit dan mengakuinya, lalu menceritakan semuanya secara terperinci, termasuk gagasan lama Miao Chen bahwa mencari siswa tertentu dari sekolah cabang adalah palsu, tetapi membasmi siswa tertentu dari sekolah cabang adalah nyata. Patah. Hampir tepat saat Cai Suang mengatakan yang sebenarnya, gelas di tangan Cai Sang hancur berkeping-keping. Tubuhnya tak kuasa menahan gemetar.
Butuh waktu lama sebelum Chai Sang tenang. Ia tidak memarahi Chai Suang. Bisa dibilang, kesalahan yang diperbuat Chai Suang dan Miao Chen tidak bisa diselesaikan dengan memarahi. Ia sangat kecewa terhadap Chai Suang dan Miao Chen, tetapi ia harus melindungi Chai Suang dan Miao Chen. Saat itu, Miao Chen sedang bersembunyi di sebuah hotel mewah di kota Yingxiao. Ia tidak tahu apa-apa tentang urusan keluarga Miao untuk sementara waktu, karena He Yindong secara pribadi telah memerintahkan agar insiden pemusnahan keluarga Miao di kota Taiwu ditumpas. Saat ini, Miao Chen sedang menatap salju putih di luar jendela dengan ekspresi tenang, sedikit tidak sabar. Apa aku sekarang memberi kesan pengecut? Bukankah dia hanya murid dari sekolah cabang? Bukankah dia hanya orang tua yang meninggal? Bagaimana mungkin Departemen Keamanan mereka berani melawan keluarga Miaoku? Bahkan jika mereka tahu aku membasmi Cui Yuanbo, apa yang bisa mereka lakukan? Tuan muda, mohon tenang. Mohon bersabar untuk hari berikutnya. Sekalipun Anda orang yang murah hati, tolong beri mereka sedikit muka. Seorang pria berusia awal 20-an berkata di sebelah Miao Chen. Namanya Anyu. Ia adalah asisten Miao Chen dan pada dasarnya bertanggung jawab atas makanan dan kehidupan sehari-hari Miao Chen. Pada saat ini, pola sihir komunikasi di samping Miao Chen tiba-tiba bergetar, meminta untuk memanggil Chai Sang sendiri. Melihat nama Chai Sang muncul di layar kecil, hati Miao Chen tiba-tiba tergerak, tetapi dia tetap menjawab panggilan dan berkata dengan hormat, "Kepala sekolah, ada apa?" "Kamu di mana?" "Kembalilah." Nada bicara Chai Sang terdengar sangat tenang, tetapi menimbulkan perasaan tertekan. Baiklah, Miao Chen ragu sejenak. Ia tidak tahu mengapa Chai Sang tiba-tiba berkata demikian. Belum, mungkin besok, karena aku belum menyelesaikan tugas ayahku. Dari awal hingga akhir, nada bicara Miao Chen terdengar santai namun sedikit hormat. Menurutnya, bahkan jika Chai Sang tahu bahwa ia telah membasmi Cui Yuanbo, kakek tua itu, apa bedanya dengan dukungan keluarga Miao dan kekuatannya sendiri, Chai Sang tidak akan mempermalukannya. Melakukan sesuatu jauhi sorotan. Tapi itu tidak perlu. Keluarga Miaomu sudah musnah. Kalau kau terus bersembunyi, kau hanya akan jadi guk-guk liar. Nada bicara Chai Sang masih muram. Mendengar ini, ekspresi Miao Chen sedikit berubah, dan ia tak mampu bereaksi sejenak. Lagi pula, kata musnahkan seluruh keluarga terlalu asing. Kepala sekolah, apa maksudmu? Tanya Miao Chen dengan nada agak serius. Tidakkah kau mengerti apa artinya membasmi seluruh keluarga? Maksudnya, kemarin ayahmu, ibumu, kuil leluhurmu, dan semua orang yang berhubungan darah denganmu dibasmi oleh seorang siswa dari sekolah cabang. Totalnya ada 237 orang, dan tak seorang pun yang tersisa hidup, kata Chai Sang kata demi kata. Desir, tepat saat Chai Sang selesai mengucapkan kata demi kata, wajah Miao Chen langsung memucat, dan ia langsung membatu. Hatinya serasa diguncang gempa bumi dan tsunami. Berita itu tentu saja mengejutkan Miao Chen, membuat otaknya terasa buntu. Berita seperti itu sungguh sulit diterimanya. Tidak, itu tidak mungkin. Miao Chen membuka matanya sedikit dan bergumam pada dirinya sendiri. Anyu, yang berdiri di sampingnya, sudah lama terdiam di tempat duduknya. Di kota Taiwu, kebangkrutan dan serangan adalah hal biasa bagi sebuah keluarga, tetapi dihancurkan itu agak terlalu berlebihan. Chai Sang tidak langsung membalas, tetapi langsung mengirimkan foto-foto Jalan Minggu kemarin dan kepala Miao Dongsheng kepada Miao Chen. Jalan Minggu dalam foto-foto itu telah berubah menjadi neraka dunia dengan mayat di mana-mana dan darah mengalir deras. Kepala Miao Dongsheng yang berlumuran darah juga membuat suasana semakin kacau. Ini. Melihat pemandangan seperti itu, mata Miao Chen terbuka lebar, penuh keterkejutan, lalu kesedihan dan sedikit amarah perlahan muncul di matanya. Seorang murid di sekolah cabang bernama Xiao Hong. Sekarang kau tak perlu susah payah mencarinya lalu memanfaatkan kesempatan untuk membasminya. Namun, keluarga Miaomu sudah membayar harganya, jadi aku tak akan menyalahkanmu lagi. Kembalilah. Aku berjanji pada Miao Dongsheng akan meninggalkan jejak untuk keluarga Miaomu agar mereka tidak musnah. Chai Sang melanjutkan, kata-katanya terdengar sangat kejam, dan hampir mustahil bagi Miao Chen untuk memanggil angin dan hujan seperti sebelumnya. Saat Chai Sang memutus kontak, pola sihir komunikasi di tangan Miao Chen terjatuh ke tanah, dan ia terduduk tanpa sadar di kepala tempat tidur. Hingga saat ini, ia tak pernah membayangkan akan terjadi hal seperti itu. Menurutnya, seorang siswa di sekolah cabang hanyalah seorang pengecut yang bahkan tidak berani menyebutkan nama aslinya dan sedang bersembunyi. Namun, orang yang bersembunyi dari Miao Chen ini tiba-tiba berubah menjadi ibal dan tukang jagal,
dan membasmi seluruh keluarga Miao Chen, bahkan 18 generasi leluhurnya yang sudah meninggal pun tak luput. Namun, metode Xiao Hong jauh melampaui itu. Yang ingin ia lakukan adalah mengambil semua harta keluarga Miao untuk dirinya sendiri, meninggalkan Miao Chen tanpa apapun, dan menjadikannya pecundang total. Saat itu, Xiao Hong sedang duduk di kamar pribadi sebuah hotel mewah, berpakaian rapi. Di hadapannya adalah Sang Hongyun, raksasa super kota Taiwu, dan adik Meilon, Mayor. Setelah menghancurkan keluarga Miao, bisa dibilang nama Xiao Hong telah meroket di kota Taiwu dan dikenal semua orang. Bos Dahong Meixing dan murid dari cabang Master Mimpi adalah julukan indah yang diberikan Xiao Hong kepada orang-orang. Namun kemarin, Xiao Hong mendapat julukan lain yang sangat berdarah, si tukang jagal yang menghabisi keluarga. Hal ini tidak diragukan lagi menambah sendewa pertumpahan darah pada banyak hal indah yang telah dialami Xiao Hong sebelumnya, tetapi Xiao Hong tidak peduli. Setelah melirik sekilas ke arah Mayor dan Sang Hongyun, Xiao Hong tidak membuang kata-kata dan langsung mendorong setumpuk dokumen di depan Sang Hongyun dan Mayor. Kalian berdua boleh pilih apa saja. Diskon 20% dari harga pasar, tapi kita perlu transfer kepemilikan. Dengan kekuatan kalian, semuanya akan mudah setelah kita punya sertifikat tanah dan rumah, kan, kata Xiao Hong dengan nada santai. Ngomong-ngomong, aku ingin meminta bantuan kalian. Aku ingin seluruh jalan, toko, dan tanah Dahong. Aku juga berharap kalian bisa menghubungi beberapa orang berpengaruh dan meminta mereka menjualnya kepadaku agar aku tidak perlu khawatir. Sang Hongyun melirik Xiao Hong. Bisa dibilang ia telah menyaksikan Xiao Hong tumbuh hingga seperti sekarang. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi perubahan Xiao Hong. Dari seorang penambang sederhana di awal, ia kini setara dengannya. Sungguh tak terbayangkan. Dalam percakapannya, ia tak lagi memiliki rasa malu seperti dulu, melainkan telah digantikan oleh kepercayaan diri dan ketenangan. Meskipun ia merasa kagum, Sang Hongyun dengan cepat memilih setengah dari toko-toko dan mendorong sekotak pola penyimpanan emas di depan Xiao Hong. Tak diragukan lagi, Sang Hongyun meraup untung besar dengan membeli lokasi sebagus itu dengan diskon 20%. Tak diragukan lagi, ia berutang budi lagi pada Xiao Hong. Di sisi lain, Mayor tidak keberatan. Ia dan Sang Hongyun masing-masing mendapat setengahnya, dan juga memberikan sekotak pola penyimpanan emas kepada Xiao Hong. Xiao Hong hanya melirik kedua kotak itu. Ia terlalu malas menghitung berapa banyak uang di dalamnya. Lagi pula, uang itu cukup untuk membeli jalan di mana kota Taiwu berada. Setelah itu, Xiao Hong tanpa ragu sedikit pun. Ia mengambil kopernya dan pergi. Namun, ketika sampai di pintu kamar pribadi, ia berhenti dan menoleh sedikit ke arah Meiji di mana musier kapan dia akan kembali. Baiklah, akan cepat, Mayor menjawab setelah jeda sebentar. Xiao Hong tidak bertanya lebih jauh tentang jawaban Mayor. Jika kau bisa menghubunginya, tolong beritahu dia bahwa aku sangat mencintainya dan merindukan Qiu. Setelah berkata begitu, Xiao Hong berbalik dan pergi, tetapi secercah kesepian yang tak terlihat melintas di antara alisnya. Meskipun statusnya berbeda, punggungnya tetap tak berubah, kesepian dan sunyi. Sepanjang sore itu, Xiao Hong mulai panik mencari properti di jalan tempat Dahong berada. Apa yang dilakukan Xiao Hong kemarin sudah diketahui semua orang, terutama mereka yang tidak terlalu besar, yang tidak ingin memprovokasinya dengan mudah. Menghadapi permintaan akuisisi Xiao Hong, mereka tidak ingin menyinggungnya hanya karena toko kecil, jadi mereka semua bertindak dengan patuh, dan beberapa bahkan menawarkan diskon sebagai tanda niat baik. Sore harinya, ketika malam tiba, seluruh jalan tampak tak banyak berubah, tetapi pemiliknya telah menjadi Xiao Hong. Baik itu toko, tanah, maupun jalan-jalan yang dilalui mobil-mobil berpola ajaib, semuanya telah menjadi milik pribadi Xiao Hong. Bersamaan dengan itu, rambu-rambu jalan baru telah dipasang di kedua sisi jalan. Sejak saat itu, jalan ini dinamai Jalan Dahong. Terdapat pula papan reklame yang mencolok di dekat papan reklame tersebut. Yang terpasang di sana bukanlah iklan, melainkan daftar orang yang akan dihukum mati Miao Chen, Cai Suang, dan para pemblokir jalan. Terus terang, Xiao Hong menggunakan metode ini untuk memberitahu semua orang bahwa dia akan membasmi Miao Chen dan Cai Suang, dan siapapun yang berani menghentikannya akan dibasmi. Tidak diragukan lagi bahwa kata-kata seperti itu dengan jelas menunjukkan satu hal, yaitu, Xiao Hong akan segera menjadi musuh bebuyutan grup Hongbo. Setelah memeriksa seluruh jalan Dahong dan kembali ke Dahong Mei, Xiao Hong melihat Lile duduk di meja kopi, memilah dokumen di atas meja. Melihat Xiao Hong perlahan masuk, Lile segera menghampirinya dengan senyum tipis. Saudara Hong, kami baru saja menerima banyak lamaran dari orang-orang yang siap bergabung dengan Dahong.
Di antara mereka, banyak pengendali pola yang sangat hebat. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Terserah kamu untuk memutuskan. Mulai sekarang, kecuali jika itu masalah yang sangat penting, kamu bisa mengambil keputusan sendiri, jawab Xiao Hong dengan sangat tenang. Oh, jawab Lile jujur. Tak diragukan lagi, ia pada dasarnya telah menjadi asisten dan supervisor pertama Xiao Hong. Juga, Saudara Hong, saya baru saja melihat daftar rumah yang akan dibeli, dan ada sebuah villa mewah di antaranya. Saudara Hong, apakah Anda ingin pindah ke sana dengan begitu, Anda bisa menunjukkan status Anda. Ada juga mobil mewah bermotif ajaib. Ketika Musier kembali dan melihat Anda seperti ini, dia pasti akan langsung menikahi Anda, kata Lile sambil tersenyum. Villa mewah lupakan saja, aku tidak akan pindah ke sana. Kalau kamu suka, kamu bisa pindah ke sana. Aku baik-baik saja tinggal di sini. Xiao Hong melirik pemandangan sekitar sebentar dan berkata lembut. Lalu ia masuk ke kamar tidur dan mulai mengurus ketiga kelinci itu sendirian. Setelah menyelesaikan semuanya, Xiao Hong melanjutkan latihannya yang menyakitkan untuk mengendalikan kekuatannya. Sudah sangat jelas di benaknya bahwa sudah waktunya membuat pil penyembuh untuk dirinya sendiri. Itu pasti akan terjadi, dan Xiao Hong tahu bahwa ia tidak bisa menghindarinya. Menghitung waktu, berdasarkan perkembangan saat ini, segera setelah Xiao Hong mencapai level kelima sang pengemudi, tibalah waktunya baginya untuk menghadapi baptisan pil penyembuh. Harapan untuk bertahan hidup tampaknya hanya 3 level, atau bahkan kurang, karena Xiao Hong tidak tahu apakah ketiga kelinci yang tersisa akan mati. Namun, sebelum itu, Xiao Hong ingin menyelesaikan semua hal yang belum selesai, sehingga meskipun dia meninggal, dia akan mati tanpa penyesalan. Pada saat yang sama, Miao Chen telah kembali ke kota Taiwu dan tiba di Jalan Minggu. Mayat-mayat di jalan telah dibersihkan sepenuhnya. Tidak ada kemakmuran di depannya, yang ada hanyalah keheningan yang mematikan. Alasannya adalah Sang Hongyun dan Meiji telah mencapai kesepakatan untuk mengubah tempat ini sepenuhnya. Berjalan di jalanan Minggu, Miao Chen terus melihat ke sekeliling. Toko-toko milik kerabatnya hancur, dan tidak ada satupun pengikut keluarga Miao yang terlihat. Ia berjalan perlahan menuju villa mewah keluarganya, yang masih kosong. Ia melangkah masuk dan mendapati semua isinya telah dipindahkan sepenuhnya. Bahkan gagang pintu berlapis emas pun telah dilepas. Hanya genangan darah yang tersisa, tak ada yang lain. Seluruh rumah telah menjadi cangkang kosong. Yang lebih penting lagi, aset besar keluarga Miao telah dijarah oleh Xiao Hong, membuatnya tidak punya apa-apa. Seorang siswa dari sekolah cabang. Menghadapi pemandangan ini, Miao Chen tiba-tiba meledak, meraung, aku, Miao Chen, akan melawanmu sampai mati. Suara-suara seperti itu terus bergema di koridor-koridor. Namun, Miao Chen tidak impulsif dalam kebenciannya saat ini. Ia tahu betul bahwa kekuatannya saat ini mungkin tidak cukup untuk membasmi Xiao Hong sepenuhnya. Kedua belah pihak berada di level keempat penunggang. Sekarang ia tidak lagi sepenuhnya yakin untuk membasmi Xiao Hong. Oleh karena itu, hanya ada satu cara, yaitu bergegas dan meningkatkan ke level kelima penunggang. Bahkan, terkadang, Miao Chen juga heran mengapa seorang murid di sekolah cabang berkultivasi begitu cepat. Ia tidak tahu bahwa orang biasa hanya berkultivasi di waktu luang, dan mereka memiliki kegiatan lain di hari kerja, seperti pekerjaan, keluarga, dan sebagainya. Namun, Xiao Hong berbeda. Ia berkultivasi hampir setiap hari. Selain itu, ia juga membuat pola dan belajar. Hal ini hampir menjadi segalanya bagi Xiao Hong, dan ia juga mendapatkan bantuan dari manik-manik pola sihir biru hitam. Tak ingin menyaksikan apa yang terjadi di depan matanya, Miao Chen segera berlari menuju Akademi Rune Sihir Sijin. Kini, hanya di sanalah ia bisa tinggal. Hingga kini, Miao Chen masih tak percaya ia harus membayar harga semahal itu hanya karena membasmi Cui Yuanbo. Seluruh keluarganya musnah, dan ia hampir menjadi satu-satunya yang tersisa. Tentu saja, Xiao Hong tidak bersimpati dengan hal ini, karena orang berikutnya yang akan mati adalah Miao Chen. Ia akan memusnahkan seluruh keluarga Miao di kota Taiwu, dan Cai Suang pun tidak akan bisa melarikan diri. Kebencian di antara mereka sejak di Gua Anrong hingga sekarang sangat mendalam. Hari sudah larut malam, Xiao Hong keluar dari kamar mandi dan tidak langsung memutuskan untuk beristirahat. Ia malah duduk di meja kerjanya sebentar, lalu mulai bergerak sebisa mungkin dan melakukan sesuatu. Singkatnya, ia takut tidur dan tidak berani mengakhiri hari. Luo Xuening, yang berada di asrama nomor 1, juga menerima pesan dari Amiro saat itu. Pesan itu berasal dari murid tertua Amiro, Sakaya, yang juga merupakan kakak kelas Luo Xuening.
Isi pesannya sangat sederhana, hanya dua kata balas cepat. Meskipun hanya dua kata ini, Luo Xuening melihat banyak masalah di dalamnya. Identitas bayangan hitam itu jelas bukan orang biasa, dan situasi di kota Taiwu saat ini juga agak kacau, terutama informasi yang diperoleh dari perwira Weilin yang ditangkap bahkan lebih mengejutkan. Setelah menghapus pesan yang dikirim Saga, Luo Xuening tampak berpikir. Setelah beberapa saat, ia memberitahu bawahannya dan Makau untuk mengungsi besok malam. Setelah memberikan semua instruksi ini, Luo Xuening melihat pola sihir komunikasi di atas meja lagi, berhenti sejenak, berpikir sejenak, dan akhirnya mengambil pola sihir komunikasi dan mengirim pesan ke Xiao Hong, saya akan berangkat besok malam. Saat itu, Xiao Hong masih duduk di meja, membolak-balik buku komik dengan mata penuh harap. Buku itu berisi berbagai macam hal untuk anak-anak, yang kekanak-kanakan namun ringan. Ini juga merupakan bacaan favorit Xiao Hong semasa kecil. Pada saat ini, pola sihir komunikasi Xiao Hong menerima pesan yang dikirim oleh Luo Xuening. Pesan itu masih berupa 8 kata yang sama, sangat sederhana. Xiao Hong sedikit mengangkat kepalanya dan melihat informasi pada pola sihir komunikasi. Ia terdiam sejenak, pupil matanya bergerak sedikit, lalu perlahan mengulurkan tangannya dan menutupi pola sihir komunikasi. Dengan mengerahkan kekuatannya, ia membuat pola sihir komunikasi kembali normal, lalu melihat pola sihir waktu. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Dengan hati-hati menutup komik dan berdiri, Xiao Hongcai mematikan lampu pola ajaib, lalu berbaring di tempat tidur dan tertidur dengan tenang. Dari awal hingga akhir, semua gerakannya sangat ringan dan hampir tidak bersuara. Keesokan paginya, langit agak mendung, dan angin dingin bertiup di sela-sela dahan, menerbangkan beberapa helai daun yang tersisa. Terlihat jelas bahwa pejalan kaki di jalan semakin sedikit, dan langkah mereka tergesa-gesa, seolah ingin melarikan diri dari dinginnya udara, dan suasana pun suram. Xiao Hong membuka matanya sedikit. Di luar sudah terang dan angin dingin menderu di luar jendela, seolah ingin menghilangkan sedikit kehangatan terakhir di udara. Setelah sedikit terduduk dari tempat tidur dan tertegun sejenak, Xiao Hong melanjutkan kesibukannya. Pertama-tama, ia membuat pil penyembuh untuk dirinya sendiri. Setelah hanya membuat satu, Xiao Hong keluar dari ruangan, masih sibuk dalam diam. Ia tampak sangat pendiam, atau sekadar pendiam, seolah-olah saat ini, Xiao Hong hanya hidup di dunianya sendiri. Cui Yuanbo telah meninggal, Musier tidak dapat dihubungi, dan Luo Xuening akan segera pergi. Meskipun ia memiliki seluruh jalan Dahong dan pengaruh yang cukup besar di kota Taiwu, lucunya Xiao Hong merasa sangat kesepian saat ini. Yang lebih penting, Xiao Hong dapat merasakan bahwa jam pasir kehidupan masih mengalir tanpa henti dan berlalu dengan tenang, dan ia mendekati kematian atau kelahiran kembali selangkah demi selangkah. Bab 234 Penemuan. Menjelang sore, Li Le sudah berpakaian rapi, begitu pula Fang Ting, mengenakan mantel katun seputih salju dan penutup telinga seputih salju, bagaikan kelinci seputih salju. Ia menggandeng tangan Li Le dan datang ke dealer mobil pola ajaib milik Ren Xiang. Saudara Xiang, apakah mobil yang saya pesan sudah sampai? Li Le memasuki garasi yang telah disepakati dengan Ren Xiang dan berkata kepada Ren Xiang dengan penuh semangat. Kau benar-benar orang yang tidak sabaran. Kau baru saja datang setelah aku tiba, kata Ren Xiang sambil tersenyum, lalu menekan tombol di sampingnya. Pintu putar itu perlahan terbuka, dan di garasi terpisah, terdapat sebuah mobil sport bermotif ajaib yang baru dan mewah. Seluruh bodinya berwarna emas, dengan lekukan yang indah, dan logo mobilnya terbuat dari emas murni, yang bisa dikatakan mewah sekaligus indah. Mobil sport bermotif ajaib ini bernilai 800 emas dan dianggap sebagai salah satu mobil mewah terbaik di kota Taiwu. Wow, akhirnya aku mendapatkannya. Aku sangat merindukannya, sayang. Li Le dengan hati-hati mendekati mobil berpola ajaib emas itu, mengelusnya beberapa kali dengan lembut, dan berkata dengan mata berbinar. Dapat dikatakan bahwa terakhir kali keluarga Miao dibasmi, ia dan bahkan orang-orang yang terlibat di dalamnya mendapatkan banyak keuntungan. Bagi Li Le, sekarang ia punya uang, ia tentu ingin menjual mobil mewah untuk pamer. Lagi pula, sebagai direktur pertama Dahong, statusnya sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau begitu, saudara Ren Xiang, maaf mengganggu. Sampai jumpa. Li Le menggandeng tangan Fang Ting dan masuk ke dalam mobil mewah berpola ajaib itu. Ia melambaikan tangan kepada Ren Xiang dan bergegas pergi. Ren Xiang tersenyum tipis melihat pemandangan ini. Jelas sekali Li Le jauh lebih mudah dilayani daripada Xiao Hong dan Li Le sebelumnya. Li Le, yang sedang mengendarai mobil mewah berpola ajaib di jalan, melirik Fang Ting, tersenyum, dan berkata,
Ting Ting, menurutmu kemana kita harus pergi sekarang? Fang Ting duduk di dalam mobil pola ajaib itu dengan bibir mengerucut, tanpa berkata sepatah kata pun. Sebenarnya, sampai batas tertentu, Lile adalah orang yang sangat baik, kecuali penampilannya yang menyedihkan. Hei, apa kau ingat hotel bintang 6 di distrik Baihan yang kuceritakan terakhir kali itu hotel termewah di kota Taiwu? Bagaimana kalau kita ke sana? Lile menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya. Fang Ting tentu saja tahu apa maksud Lile, dan rona merah tipis muncul di wajahnya yang cantik tidak baik di siang bolong. Lagi pula, Kakak Hong sudah bilang padamu untuk belajar dengan giat. Apa masalahnya ini seperti mematikan lampu dan menutup tirai? Kakak Hong selalu mengingatkanku untuk menggabungkan pekerjaan dan istirahat. Sekarang, ayo pergi, kata Lile, lalu membelokkan mobil dan langsung menuju distrik Baihan. Hotel bintang 6 di distrik Baihan, Yawan, terletak di jantung distrik Baihan. Hotel ini merupakan hotel terbaru yang dibangun oleh Kolon Group dengan investasi yang sangat besar. Bangunannya tidak tinggi dan hanya memiliki 7 lantai. Bangunan ini berbentuk lengkung dengan alun-alun yang indah di tengahnya. Bangunan ini memiliki segalanya, termasuk air mancur raksasa, taman yang tenang, kolam renang terbuka, dan sebagainya. Meskipun kini tertutup es dan salju, kemewahannya tetap sulit disembunyikan. Tingkat personel keamanan di mana-mana juga cukup tinggi. Ia masuk dan memarkir mobil mewah berpola ajaibnya di tempat yang paling mencolok. Lile mengenakan kacamata coklat, menggandeng tangan Fang Ting, dan berjalan menuju pintu dengan angkuh. Tepat ketika Lile berjalan memasuki gedung di bawah arahan petugas, raut wajahnya sedikit berubah, karena ia tiba-tiba melihat sebuah mobil sport bermotif magis berwarna biru muda terparkir di sudut yang tersembunyi, persis sama dengan milik Musier. Ia mengamati plat nomornya dengan saksama. Alis Lile bergerak sedikit, dan plat nomor itu persis milik Musier. Mobil Musier kenapa diparkir di sini? Lile bergumam dalam hati, tetapi segera merasa lega. Ini adalah wilayah grup Kolon, dan tidak aneh jika mobil Musier terparkir di sini. Lile hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan terus mengikuti petugas itu. Setelah memasuki aula yang megah, Lile datang ke meja layanan dan memeriksa harga kamar. Harganya sangat mahal. Kamar termurah harganya 70 atau 80 koin perak, dan kebanyakan bernilai emas. Tiba-tiba, Lile menyadari bahwa di bagian bawah daftar harga kamar, Lile dapat dengan jelas melihat ada 3 kamar yang harganya mencapai 10 emas. Kalau tarifnya 10 emas per malam, kamar seperti apa yang akan dipilih? Lile, yang sangat ingin tahu tentang hal-hal baru, langsung tertarik. Ia tidak keberatan dengan 10 emas itu, jadi ia menunjuk kamar di bawah dan berkata, saya mau kamar 502. Setelah mengatakan itu, Lile langsung melemparkan 10 koin emas ke meja layanan. Ia tampak ceroboh dan memberi kesan bahwa ia adalah orang kaya baru. Maaf, Tuan, 3 kamar di lantai 5 untuk sementara tidak dibuka untuk umum, kata pelayan itu sopan, nadanya terdengar sangat hormat. Tidak terbuka untuk umum tidak apa-apa, kata Lile sambil melepas kacamata coklatnya, memperlihatkan wajah aslinya. Ia lalu menunjuk dirinya sendiri dan berkata, kau kenal aku, kau kenal Xiao Hong, murid di sekolah cabang, dia cukup banyak membantu grup Kolonmu, jadi dia dianggap setengah anggota grup Kolon. Sebagai adiknya, apa aku dianggap orang luar? Ketika pelayan itu mendengar nama Xiao Hong, wajahnya tiba-tiba berubah. Bahkan para pejalan kaki di dekatnya pun berhenti sejenak dan melirik Lile dengan aneh. Tidak diragukan lagi bahwa ia telah menghabisi keluarga Miao. Selain itu, nama Xiao Hong di kota Taiwu sudah sangat terkenal. Adapun Lile, ia secara alami menjadi terkenal seiring meningkatnya reputasi Xiao Hong. Ia dianggap sebagai asisten pertama Xiao Hong dan jelas tidak mudah tersinggung. Setelah Cui Yuanbo meninggal, Xiao Hong langsung menghabisi keluarga Miao. Entah tindakan apa yang akan diambil Xiao Hong jika kau menyinggung Lile. Pelayan itu juga sedikit bingung saat ini dan tidak tahu harus berbuat apa, karena Melon telah mengatakan sebelumnya bahwa tidak seorang pun diizinkan naik ke lantai 5, termasuk Mayor. Tuan Li, sejujurnya, lantai 5 sedang direnovasi dan belum bisa ditempati untuk sementara waktu. Bagaimana kalau begini, saya bisa memberikan Anda suite super mewah di lantai 4 harganya setengahnya, dan Anda juga akan mendapatkan keanggotaan senior gratis, kata manajer kantor depan dengan sopan. Sebelum Lile dapat menyelesaikan sisa kata-katanya, Fang Ting mengulurkan jarinya dan mencubit lengan Lile, memberi isyarat kepada Lile agar tidak terlalu sombong dan tidak menggunakan nama Xiao Hong untuk menindas orang lain. Lile melirik alis Fang Ting yang sedikit berkerut dan melengkungkan bibirnya. Baiklah,
tapi kalau kamar di lantai 5 sudah didekorasi, jangan lupa beri tahu aku. Setelah itu, setelah prosedur check-in sederhana, Lile mengikuti pelayan ke lantai 4. Cek, cek. Hampir ketika Lile mencapai lantai 4, suara yang sangat familiar terdengar di telinganya. Orang menyebalkan itu mata Lile bergerak sedikit, lalu ia mengambil 2 langkah cepat dan melompat langsung ke lantai 4. Saat itu, Lile melihat sesosok tubuh berbulu merah menyala di sudut menuju lantai 5, lalu menghilang di sudut tangga dan langsung menuju ke lantai 5. Bisa dibilang di kota Taiwu, tubuh dan bulu seperti Qiu-Qiu jarang ditemukan di antara sekian banyak binatang spiritual, terutama suara kluk. Bagaimana mungkin Lile tidak mengingatnya? Apa yang sedang terjadi pikir Lile dalam hati? Tuan Li, silakan ke sini. Pelayan itu menghampiri Lile dan berkata dengan sangat hormat, lalu tanpa sadar menggunakan tubuhnya untuk menghalangi tangga menuju lantai 5. Lile melirik ke arah pelayan itu, dan ekspresi main-main di wajahnya tidak terlalu terlihat, tetapi dia tidak berdebat terlalu lama dengan pelayan itu, dan berbalik untuk berjalan menuju koridor. Memasuki suite mewah itu, perabotan di dalamnya sungguh mewah, bak istana, tetapi Lile sudah tak ingin lagi menikmatinya. Ia duduk di sofa empuk dan mulai berpikir. Fang Ting, yang berdiri di samping, bingung melihat Lile seperti ini. Tadi dia begitu bersemangat, kenapa sekarang dia terlihat begitu bersemangat? Hei, ada apa denganmu? Fang Ting bertanya lembut di telinga Lile. Tidak, aku harus mencari tahu penyebabnya. Pasti ada yang tidak beres di lantai 5. Lile menjawab, lalu berdiri dan berjalan keluar. Kemudian ia diam-diam mengamati koridor yang sepi, mendekati tangga ke lantai 5 sedikit demi sedikit, lalu berjingkat-jingkat naik. Ketika kami tiba di lantai 5, kelihatannya lebih megah lagi, dan sama sekali tidak seperti yang dikatakan manajer kantor depan bahwa tempat itu sedang direnovasi. Seperti pencuri yang datang ke sudut terpencil di lantai 5, Lile mulai melihat sekelilingnya, telinganya tegak, berharap mendengar suara bola itu lagi. Kegentingan. Pada saat ini, pintu kamar 501 tiba-tiba terbuka, dan kemudian sesuatu terjadi yang mengejutkan Lile. Musier perlahan berjalan keluar dari dalam, mengenakan piyama. Ini, Lile tak dapat menahan diri untuk mengeluarkan erangan pelan, namun kemudian dia bereaksi dan menutup mulutnya rapat-rapat. Selanjutnya, Lile melihat Melon berjalan keluar dari kamar 501 dan meletakkan satu tangan di bahu Musier. Meskipun Lile belum pernah melihat Melon, foto-fotonya ada di mana-mana di jalanan. Meskipun kemunculan Melon jelas semakin jarang dalam 3 tahun terakhir. Lile terkejut melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. 10 menit berlalu sebelum kebisingan di koridor mereda. Lile kemudian dengan cepat menyelinap ke lantai 4. Pada saat ini, reaksi pertama Lile adalah berteriak beberapa kali, tetapi ia menahan diri. Kemudian dia segera mengirim permintaan kontak ke Xiao Hong. Pada saat ini, Xiao Hong telah kembali ke kamar tidur, memegang kotak kayu panjang dan sempit di tangannya, yang merupakan benda seperti seruling. Dadanya berdebar kencang, dan raut wajah Xiao Hong tiba-tiba menunjukkan ketidaksabaran. Karena terburu-buru, ia mengeluarkan pola sihir komunikasi, melihat Lile, dan segera menjawab panggilan. Kakak Hong, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, kata Lile dengan keras kepada Xiao Hong. Aku sedang terburu-buru. Kita bicara nanti malam saja kalau ada sesuatu. Setelah berkata begitu, Xiao Hong memutuskan komunikasi dan mulai mengukir pola pada seruling logam. Inilah hadiah yang ingin diberikan Xiao Hong kepada Luo Xuening. Lagi pula, setelah perpisahan ini, mungkin sulit untuk bertemu lagi di kehidupan ini kecuali keajaiban terjadi. Luo Xuening pernah memberi Xiao Hong hadiah yang begitu berharga, dan Xiao Hong seharusnya membalas budi. 165.